Ya, Tapi saya salut loh, kalian bisa bikin rumah makan Padang Merdeka itu. kita tidak bisa tuh. Nggak bisa ya. Saya tidak Papua bisa. Merdeka nggak bisa. Tidak bisa sih. Buton Merdeka nggak bisa. Oh itu kita udah langsung disuruh tutup itu. Bawah tanah. Kau percaya naga tidak sekarang? Apa analisamu mengenai naga? Saya Naga. pengen dengar. Saya tidak seilmiah percaya. mungkin. Dia percaya. Seilmiah mungkin. Kita butuh wasit. Butuh wasit ya. Nah, ya. Ini Pertama naga. yang harus kita yakini dan kita percaya, yang kita harus pahami, naga itu kan hewan mitologi. Ya, dan juga kalau Bang Ferry ini ketika jadi PNS orang lihat oh Ferry Irwandi Islami nih. Tapi Iya, sekarang keluar covernya jadi kayak oh ateis nih. Nah, apa yang mendorong kau menjadi ateis? Mari kemari, mari ke Mama Tari. 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 Yo, ma. Yeah. Tebak-tebakan nih, Mat. Tiba-tiba. Mas suka terlalu tiba-tiba. Ngomong dulu, Mat. Baru, bukan tebak-tebakan nih, Mat. Ya, Apa? Mat, Ya. tebak-tebakan. Apa? Dari jauh kotak, setelah dekat bulat. Ini dari jauh itu dia kotak, pas dekat bulat. Laut. Kau punya mulut laut, apa laut? Ya kan dari jauh kelihatan kayak kotak begini, tapi kalau kita mendekat cakrawala, oh bulat. Mendekat, menjauh itu. Dia semakin bulat kalau kita menjauh. Oh, iya, iya. Kalau semakin laut kita lihat dari jauh kotak, mendekat pelabuhan. Bodoh. Oh, pelabuhan. Bukan. Apa ya? Dari jauh kotak, menyerah ya? Menyerah. Ya, menyerah. Sudah. Dari jauh kotak, dari dekat bulat. Oke. Salah lihat. Orang salah lihat. Ih, kotak apa tuh? Pasti bulat. Salah lihat. Orang salah lihat. Lama-lama makin kocak ya awalnya ya. Tebak-tebakan lagi nih. Tebak-tebakan saya. Oke. 1-0 ya? Oke. Lama. Bagaimana ya caranya? Tidak tahu kau tuh. Bagaimana main tebak-tebakan itu? Kau kasih memulainya pertanyaan, saya pikir jawaban. Masa kau tanya ada punya cara? Kau kasih pertanyaan lah. Dari jauh titik. Oh, dari dekat titik. Dari dekat lagi buku. Jadi zoom in. Dari jauh, dari menengah. Dari tidak terlalu dekat. dari jauh kertas buku. Oke. Dari dekat titik. Kaca pembesar. Bukan. Salah lihat. Bukan. Oh, saya tahu. Apa? Dari jauh kotak. Dari jauh buku. Dari jauh buku. Kertas buku. Dari dekat titik. Titik. Perhatikan. Tidak. Kan dari jauh. Apa nih? Tidak Oh, begitu. titik Coach. gitu. Tidak, penyerah. Menyerah. Mobil. Eh, Mobil. begini mana mobil? Dari jauh kan tidak kelihatan. Pas kita dekat, oh mobil. Bodoh. Teka-teki bodoh-bodoh. Lampu mobil. Lampu mobil bagaimana? Kalau di buku, Anda gambar lampu mobil bagaimana? Begini baru ada depu cahaya. Itu kalau siang. Kalau malam. Mana? Titik tuh. Kan gelap, mobilnya tidak kelihatan, cuma titik. Tapi kalau dari jauh, tidak Anjing kelihatan. betul, masuk akal. kelihatan. Masuk akal, jenius. Sekarang teka-teki lagi nih. Oke, apa? Matanya 3. Tangannya 4. Kakinya 5. Matanya 3. Tangannya Dajjal. 4. Kakinya 5. Dajjal. Dajjal mata 1, bodoh. Mata 3. 1. Satu ya. Mata 3 Tenshinhan. 3, tangan 4, kaki 5. Iya. Tapi tidak ada gerobak ya. Kaki 5. Bayangan. Bukan. Apa? Setan. Setan Suangge. Yang kalau orang kirim-kirim doko, kok bisa mati. Memang. Masa setan songgo orang bisa kirim-kirim? Dia tidak ada daya dan upaya berjalan sendiri, harus orang kirim. Iya lah. Abang pernah dapat kirim ini? Pernah pakai Shopee. Pernah? Abang pernah? Saya tidak tahu pernah apa tidak. Suami Cuma kirim ke abang? memang merasa saja kalau ada kiriman-kiriman begitu. Cerita suami. Kiriman kayaknya ini. Assalamualaikum. Wih, suami datang. Suami datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, mari masuk. Mas Ferry ya? Iya. Oh, mau ngapain mas? Mas Irwandi. Irwan di bapaknya. Oh iya. Iya.
Mas Ferry ya? Saya katanya direkomendasiin tempat ilmu hitam paling bagus ini katanya. Oh, ini. Iya. Ini tempat ilmu hitam paling bagus. Ya. Tempat ilmu Saya hitam. senang sekali Anda datang hadir di hadapan saya karena saya sudah memantau Anda. Oh, iya. Saya sudah memantau Anda menantang-nantang orang mengirimkan Ilmu hitam. Ilmu Nah, hitam. Anda sebagai ketua Perhimpunan Ilmu Hitam Indonesia. ya Iya kan? Serikat ilmu hitam katanya. Iya. katanya. Black Magic Indonesia. Iya. Kahti. Bagaimana? Kahti. Kahti. Kenapa? Ketua Himpunan? Apa? Kihi. Salah. Kahti salah. Ketua Himpunan Hitam. Kihi ternyata. Kit. Ketua Ilmu Hitam Indonesia. Iya. Kok Iya. T di belakang? Hah? T di belakang. Kihit. K. Ketua. Indonesia Timur. Oh, ada regional. Ada regional. Regional. Ada regional. Oh, ini orang nantang. Saya sudah melihat tweet-tweet Anda ya. Iya. Menantang-nantang ya. Pakai bawa-bawa biji lagi Anda di situ ya. Itu, iya, itu nama saya. Sorry, saya kira iya. Anda Nama karakter berkata itu. kasar. Biji Saya kira besi Anda berkata olahan. kasar. Ini kan Bapak ini sekarang direktur ini apa PT Timah. Komisaris dia. Timah sama besi beda, Man. Biji besi ya? Oh, Iya, besi. Sudah. Perusahaan besi. Urus kok biji saja. Mau bicara biji besi dengan biji Ya, timah. apa bijinya satu besi satu timah. Itu pemberat dong. Ya saya melihat itu tweet Anda itu yang Anda tersinggung dong itu? Saya tersinggung. Oh, oke, Saya tersinggung. saya tersinggung kayak wah, boleh juga nih orang nih gitu ya. Jadi Anda Anda- tidak percaya? Tidak percaya dan emang kita nyarinya dari barat ke timur ya orang-orang. Mungkin saya yang kurang riset orang-orang sakti kan. Iya. Makanya saya kesini tadi direkomendasiin Sumatera Siapa yang kalau rekomendasiin? Mamat katanya. Saya. Iya, saya kenal dukun hebat sekali. Gitu. Kurang saya ilmu hitam ini, ilmu hitam. Ini satu paket ini. Katanya ada bukti contohnya ada kata dia. Anda lihat akhirnya dia bisa nikah. Iya, makanya Model kayak begini bisa nikah apalagi coba kalau bukan ilmu hitam. Yono punya pacar. Kalau Iya. punya pacar. Semua pokoknya kalau datang sama saya itu insya Allah kita bantu. Itu lebih ke pelet sih. Dia tuh pengen muntah paku, bukan muntah apa mawar-mawar. Anda pengen muntah paku? Pengen banget nih. Seru nih. Gini. Kumur paku dulu. Kan dikirim, Pak. Kalau kumur paku semua orang bisa muntah paku. Itu ada paku di situ. Anda sini saya kumur. Saya juga muntah paku kalau begitu. Plus darah karena kecabik-cabik di dalam. Terus buang kumurnya ya. Gitu. Kenapa kok tidak sepercaya itu dengan hal-hal yang seperti mistis-mistis, muntah paku? Tapi mistis percaya dong bedanya. Oh enggak percaya juga. Setan ada. Enggak ada. Enggak, jin. Kalau Tapi ada Allah percaya, iblis, percaya, iblis, percaya. iblis. Masih bertuhan, masih beragama. Iblis. Oh. Iblis Yang menggoda manusia. iya percaya karena kan dalam Oh agama. bahaya bro, kalau percaya iblis jangan. Oh, enggak. Bukan Kita percaya Hah? kepada iblis, percaya bahwa iblis itu ada. Oh yang jelas iblis. dong Anda, yang jelas dong. Kalau Iya. kita percaya iblis bisikin kita iya Iblis, terus tuh. jin percaya. Percaya. Ada. Nah, kalau setan yang menyerupai itu nggak percaya. Nggak ada. Oh, itu nggak percaya. Ya. Pocong-pocongan. Enggak ada. Enggak, ya. Kok tidak percaya pocong? Tidak. Saya pernah lihat pocong jujur demi. Di mana? Access One, bioskop. Itu film. Saya lempar lama-lama saya lempar di aspal nih. Tapi saya lihat. Sumpah ya. Saya tidak bohong dong. Tidak bohong. Nama acaranya apa? Apa? Mari kemari kan? Mari itu Mamat Ari kan? Iya. Bisa ganti Ferry loh. Mafe, Bisa. Mafe. Mari kemari Mamat. Ferry, Mafe ke Mafe. Lah Anda maar kalau bagian depan. Kalau depan maar. Iya, ini. Tapi apa percaya? Mari dong. Kan kau itu cuma dapat M-nya. Mamat. Oh. Arinya saya semua dong. Oh, Anda itu ambil semua. Iya. Mamat, Ari. Ya, sudah bisa freak. Saya suka intelektualitas juga dipertanyakan. Anda berharap di sini nanti kita bahas keuangan negara. Santai lah ya. Santai lah ya. Aman lah ya. Aman. Mau minum apa dulu? Kopi aja. Aduh, saya Dia tanya taruhnya kau. di minuman ini. Kau datang di rumah orang timur. Tapi emang itu kata orang, Bang. Mungkin mistis nggak ada, tapi hati-hati racun kata dia. Gitu kata dia. Tapi ini mistis ini. Oh iya, makanya Tapi agak masa takut kalau juga. kalau racun, maksudnya kan Anda pengen muntah paku, Iya. dia mau kirim paku. Masa lihat minuman kan kelihatan ya. Mau hidup paku nih pasti kelihatan dong. Tapi kan bukan paku, yang penting sakit aja di dalam. Oh enggak, gitu. enggak. Ini nanti Mas. Tapi aku beneran takut loh kalau di sini minum.
Kenapa? Iya Bang Ari sama Bang Mamat. Allah, Santai bos, warga sini sudah tahu Enggak kita. kan? Ibu depan protes mulu, ibu sapi protes mulu. Mereka itu kayaknya minum terus itu. Minum mata. Minum apa? Sabar dulu, tadi kau bilang apa? Air putih. Iya. Ini rumah orang timur, Bom. Kau remehkan sekali minta air Masa putih. orang timur tidak pernah minum air putih? Ginyar rusak semua dong. Orang timur minum apa? Iya, tapi masa kita kasih tamu air putih? Terus apa? Malu lah. Terus? Kopi. Ada kopi tidak? Masak itu cepat. Ada sih. Masak, potong kayu baru masak. Karena dia tetua di sini, jadi saya ngikut aja nih. Potong dulu kayu. Nah, mau apa? Bukan balok orang, potong kayu. Sabar ya, Bang Ferry. Oh iya. Tidak ada parang. Hah? Parang tidak ada. Kemarin Dios pakai Terus? parang. Udah kejar orang di situ. Orang lari terlalu cepat, dia kan tidak kuat lari, dia lempar. Parangnya ini ketinggalan di jalan, sudah tidak ada parang. Dios, kurang ajar Dios. Padahal pantas tadi pagi saya pulang, saya ada orang jalan ada parang di bawah sini. Berarti kena dong. Harus kasih tahu Dios, kena berarti. Aneh, saya parang macam saya tahu ini parang dari mana. Itu. Dia jalan-jalan. Ya, dia itu menangis-menangis, dia pikir tidak kena, ternyata kena ya. Pantas dia, suruh dia Dios nanti ambil itu ada di bawahnya. Ini yang Bang Ferry ya? Oh langsung ada ya? Hah? Oh kalau masak kopi langsung ada batu esnya itu. Ilmu hitam. Oh. Kita Mulai agak masak. percaya aku. Kita masak, Oh, iya. jadinya es. Iya. Nih, ini Bang Ferry ya? Oh, ini baru. Kenapa harus Jangan dipisahin ini Bang Ferry itu udah ada yang diracun ya Bang? Iya. Nah, Yang ini Bang Ferry harus dipastiin berkali-kali saya itu pikir kenapa? bekas kita di luar, Oh. cuma dituang ternyata baru. Oh. Tapi yang merah. Yang merah? Dia minum. Minum. Ini kopi apa? Minum sih. Minum. Abang sambil. Kita ini merayakan kebersamaan ini dulu. Weh. Ini kayak skenario racun betul. Setiap racun itu ada gitunya tuh. Minum. Iya, Santai, tenang aja. Tenang aja. Masuk ini, Bang. Masuk. Mantap ini. Sehat ya. Sehat ya. Tidak usah disebut Mas. Oh, nggak usah disebut. Tidak usah dibahas Mas. Maksudnya kan kita jadi tahu pesan di mana gitu. Baru tahu. Kelapa dua jadi. Jadi tahu dikit. dong. Maksudnya terlalu apa ya? Terlalu acara-acara mukbang. Ini ada kue juga ini kita bawa Oh, dari iya. timur Ini langsung. dari timur. Ini kue roll, ini hanya ada di fak-fak. Hanya ada di fak-fak. Yang ini ya. Iya. Ini kue roll yang hanya ada di fak-fak. Di fak-fak Iya. ya. Dia tapi ini saya boleh tahu nggak yang ini roll depan apa roll belakang? Ini koprol. Ini lebih ke koprol. Pakai kepala. Iya, pakai kepala. Iya. Tahu Itu kan ada kalau Bang. koprol itu Ini juga dari baru timur. roll. Ada sagu juga Bang, kalau Abang mau sagu. Mau coba? Kayaknya beneran diracun gue. Enggak, kita mah tawarin makan. Anda kan terus meracuni pikiran netizen. Dalam hati tantang terus kita kasih. Ini ada sagu juga. Nih kesantan enggak diabetes iya Pak. Enggak. Ini ada abon ikan ini khas fak-fak. Khas fak-fak, abon mubarok. Mubarok. Mm-mm. Oh itu khas fak-fak tuh. Khas fak-fak. Ikan tuna. Ikan tuna ini. Oh ya. Endorse atau Enggak. Ini bawa dari sana. Bro, jangan Yang punya meremehkan. tante sendiri. Oh. Doain. Anda jangan meremehkan konten ini harus mencari uang dengan cara endorse. Betul. Enggak. Orang saya rugi tiap bulan. Santai. Kita bukannya sombong nolak endorse. Iya. Emang belum ada yang masuk lagi aja. Iya. Bang Ferry, tapi Anda kan di PNS Keuangan ya? dulu. Udah enggak sama sekali ya? enggak. Udah resmi ya? Sejak di malingnya Mamat itu udah memikirkan lah. Enggak, Anda kan, saya panggil Anda ke sini karena Anda pendai janji. Hmm. Kita ngobrol biasa aja, Mat, karena saya masih statusnya PNS nih. Oh ya. Nanti saya udah selesai PNS, saya datang lagi, baru kita buka-bukaan. Ini kan mau buka-bukaan sekarang. Tapi, bagaimana? Tidak, kalau Kan kalian mau udah buka-bukaan bilang. Kenapa? Saya kayak ada kegiatan. Jadi sebenarnya waktu itu ya, itu tahun berapa sih, Mat?
2018. Anda mau pensiun tuh, Desembernya Anda pensiun. Oh, 2022 ya. Kok pensiun? Saya kira Resign. Pensiun dini. Pensiun dini dong. Enggak pensiun dini, resign. Oh, resign aja. Keluar aja. Berarti nggak dapat gaji dong. Nggak dapat. Kita santai-santai aja yuk. Iya. Soalnya dia kalau buka-bukaan ini bukan bocor halus, bocor besar ini. Enggak, cuma mau tanya Bocor aja. besar ganti ban ini kalau dia buka. Kan itu janjinya dimaling, jadi itu dimaling aja. Iya, mau buka, tapi nggak pernah di call back lagi sama Mama. Ternyata dipecat dia dari situ kabarnya. Oh, sorry. Bukan dipecat, saya mengundurkan diri. Oh, berarti isu itu nggak bohong. Bohong. Ya buktinya pras juga. Ada masalah apa sih sebenarnya? Banyak, Bang. Tahu. Biasalah gini-gini itu loh. Apa itu? Maling. Maling. Buk, itu mamat keliling gitu. Tapi kan kok memang maling juga di situ kan? Saya maling jualannya orang lain. Jualannya pras, saya maling. Oh. Saya ambil dari punya dia, saya taruh di punya saya. Itu memang. Nah, tapi have fun nggak selama keluar dari PNS sejauh ini? Kan kita baru ngobrol panjang lagi ini nih. Iya. Setelah itu kan terakhir kita ketemu cuma papasan-papasan di waktu aku mau show. Jadi Noise masih ada. yang kita show iya kan? Show Noise itu kan? Enggak, kita ada podcast Noise. Iya, show dulu dong. Baru habis itu Anda ke Noise dong. Sebelum show, Mas. Sebelum show ya itu? Iya. Ke Noise, ya pokoknya Iya, yang ada, kita nggak pernah ngobrol pribadi lah. Nah, di sini kan Penting nggak sih yang kalian debatin itu? penting, Bang. Karena itu kan titik mula. Kita harus tahu runut tanggal. Timeline. Oke, lanjut. Tanggal berapa? Jangan tanya tanggal berapa. Gue penting tadi. Dia bilang penting. Nah, Lalu apa yang terjadi di momen iya, itu? have fun nggak? Setelah iya. keluar dari PNS, apakah dunia hilang? Bertahun-tahun di situ, tapi ternyata Setelah keluar ya, mikirnya kenapa nggak dari tahun sebelumnya aja gitu. berarti enjoy dong dengan kehidupan sekarang. Banget enjoy banget karena jadi PNS itu kan responsibility ya. Iya. Jadi pelayan kan, civil servant, pelayan masyarakat gitu. Jadi kayak dari awal kerja di situ tuh ya mental melayani dan itu kan bukan sesuatu yang gampang dilakuin. Beberapa orang kan jadi PNS mungkin yang dibilang oknum adalah gue PNS, gue raja kecil nih, tapi kan sebenarnya harusnya dibalik dong. Oke. Kita harusnya melayani masyarakat dan banyak sekali area abu-abu yang nggak bisa disentuh dulu. Jadi kayak ya mau gimana pun aku menjunjung tinggi profesionalitas. Kita jadi PNS ada kode etik, ada perjanjian yang ditandatangani dan ya harus dipenuhi, dan cara satu-satunya bukan mencari celah atau plot hole ya. Tapi ya sudah, kalau emang rasa ini udah nggak nyaman nih, gue mau bersuara tapi gue PNS ya gue keluar harus dong. Oke. Gitu. Jadi masuknya baik-baik, keluarnya juga baik-baik. Jadi lebih nyaman paling kalau nggak. Kalau ternyata nggak bisa make it gitu, ternyata nggak sesuai dengan rencana, ya sudah daftar PNS lagi. Emang umur masih bisa? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Bang Arya masih bisa umur. Daftar PNS. Apa? PNS kan? Iya, tapi gimana saya tidak lulus berkas? Tidak lulus berkas. Anda jatuh di ijazah dong. Itu apa, tanggal lahir terlalu kecil kan? Terlalu kecil. Tanggal lahir terlalu kecil. Masih terlalu unyu-unyu ya untuk jadi PNS. Iya, masalahnya kemarin tuh ngomong tanggal lahir nanya ke Jegel kan. Iya. Itu tuh aku diceritain Pras Teguh, katanya 91 juga bang. Enggak, aku 89. Oh, berarti lebih ini ya, lebih tua dari Oki ya. Enggak lah, lebih tua Oki lah dari aku. Lah Oki ngakunya ke aku 90. Palsu umur itu 2 tahun katanya. 88 harusnya. Iya, harusnya 88. Dia sampai sekarang tidak ada yang tahu yang pasti sih. Siapa? Oke. Dia Ebel. Ebel itu hari ini tanya 21, besok 23. Ebel Cobra tuh. Oh, itu mah agak terganggu. Ebel tuh tidak pasti, tidak Jadi pasti. Nggak ngerti aku di stand up comedian itu emang suka ya, lagi tren malsuin umur gitu. Ebel, kalau Ebel sih bukan tren ya, malsuin umur. Emang saya tidak tahu problemnya apa. Padahal saya fan saja, saya 89 juga, kenapa kalau orang tua? Tadi kata dia 90 kan? Iya. Nah, sekarang 89. sekarang 89. Kapan saya bilang 90? Ya Allah. Tua-tua setahun kita tadi. Saya tidak sebanyak itu nyurinya ya. Iya, Anda bilang beda setahun. Kan ini 91, beda setahun. Kok 9 apa? 91. Abang tadi Oh, beda 2 ngakunya 90. tahun. Beda 2 tahun kita. Setelah 89. Tapi dia sebut 90 tadi kan Bang Mat. Anu 89. Hah? 89. 89? Ah, 98 kali. Dibalik 98 dong. 89. Maksudnya 98 Anda sih sudah turun demo. Anjing dong. Saya 88. 71. 88. Satu buku pernah di situ ya. Berapa?
8. Dia dengan ibu saya cuma beda 2 tahun. Ibu saya 69, dia 71. Dia dengan mertua saya seumur. Oh iya. Iya. Teman SMP dulu dia. Oh, iya. Lalu sekarang setelah aku keluar dari ASN itu, dari PNS itu, kau merasa bebas merdeka untuk melakukan apa yang kau mau? Atau ternyata juga kayak Sama aja. ya? Sama aja. Jadi kayak nggak ada yang terlalu berbeda juga ya. Jadi PNS kayak gitu, nggak jadi PNS kayak gitu. Setelah nggak jadi PNS pun nggak yang langsung kayak harimau keluar kandang gitu kan. Karena mikirnya emang apapun yang gue buat di konten, apapun yang gue omongin di sosial media tentu ada filternya, tentu terkalkulasi. Mana walaupun kelihatannya kayak Udah keras, pahami. iya. Iya. Ini secara hukumnya kayak gimana, terus ininya gimana. Jadi bedanya mungkin packaging sih, sama spektrumnya lebih luas aja setelah keluar itu ya Waktu udah. di PNS kan Nggak mungkin dong bahas internal kan nggak mungkin. Iya, dan juga kalau Bang Ferry ini ketika jadi PNS orang lihat Ferry Irwandi Islami nih. Tapi sekarang keluar covernya jadi kayak ateis nih. Nah, apa yang mendorong kau menjadi ateis? Agak ini. Tidak. Enggak. Agnostik. Agnostik. Enggak. Oh, enggak juga. Mahen. Zoroaster Bang, Zoroaster. Itu menyembah api, majusi. Makanya menghadap dia. Islam. Api yang menyembah dia. Oh. Api di belakang lagi menyembah. Ya menaklukkan api itu ya. Dia penakluk. Lama-lama saya jadi raja iblis lu gara-gara kau ini. Iya, berarti abang sekarang lebih aktif di ini aja ya. Maksudnya sesuai hal yang abang suka aja, YouTube, edukasi. Ya, sebenarnya edukasi ketinggian amat. Ya sharing konten, terus bikin media, terus punya konsultan. Malaka Project juga. ya? Iya, Malaka Project, Oh, iya, terus Malaka bikin Project. PR, terus ya beberapa lah kerjaan-kerjaan industri selanjutnya lah kan 4.0, terus kan yang masalahnya jasa kan ya udah menawarkan Tapi pertanyaan banyak orang itu di Malaka Project sebenarnya. Apa? Kan Anda pendiri utama, CEO of Malaka Project. Kenapa saya ateis itu maksudnya? Bukan. Maksudnya ya pertanyaannya ini gimana nih? Mau mengkirikan orang atau apa nih? Gitu. Itu kan pertanyaan umum lah yang orang-orang. Oke. Kalau Bang Hari kan tadi bilang ateis. Kayaknya yang ateis itu Coki doang lah ya yang ngomong di publik. Masa sih saya? Kita baru tahu ya. Serius nih. Oh iya. Serius dia ini. Hebat juga ya dia ya. Tolol ya. Suka kasar mulutnya. Iya emang. Ya, Tapi kan akhirnya sama. identik sama kalian? Enggak juga? Enggak juga. Tapi memang kalian memperkenalkan... Enggak, saya enggak ateis. Sekali lagi saya bukan. Enggak ateis. Bukan, Maksudnya, ini saya belum tanya. kiri. Kalian mau memperkenalkan paham, bukan kiri sih kalau sebenarnya. Kiri itu menurutku agak rentan ya. Sosialisme, bukan? Bukan juga. Bukan sosialisme. Apa tujuan Gini, Malaka gini. Project deh? Kalau komunisme sudah pasti bukan. Bukan. Tapi jelas. sosialisme, Sosialisme juga enggak. Marxisme mungkin? Marxisme juga enggak. Jadi sebenarnya pertama Tan Malaka tuh kan emang tokoh kiri paling terkenal untuk anak-anak kuliah ya yang paling dipahami lah, yang salah satu yang paling besar di Indonesia lah. Dia banyak lah kiprahnya di dunia politik sama sejarah Indonesia. Tapi selain sebagai tokoh pergerakan dan revolusioner, Tan Malaka itu juga bapak pendidikan. Salah satu bapak pendidikan di Indonesia. Jadi NARD Republik Indonesia itu dibuat tahun 1927, bahkan sebelum 26 atau 27. Nah, itu bahkan sebelum Sumpah Pemuda 2028 gitu. 1928 yang 28 Oktober hari ini. Hari ini kita tag itu bertepatan dengan hari Sumpah. Senin ya. Iya maksudnya hari Senin itu minggu depan juga ada hari Senin. Minggu lalu juga ada hari Senin, Pak. Sumpah Pemuda, Bang. Sumpah Pemuda, Iya. tanggal Iya. spesifiknya 28 Oktober ini Iya. kita syuting. Bintang tamunya Ferry Irwandi. Iya, Memang iya. kita plot 28 Oktober. Oh gitu Iya. ya, emang terencana ya. Ya Terencana. ini kan karena hari Sabtu kemarin nggak bisa kan. Karena hari Sabtu Dia pindah lagi hari Senin. Iya, 24 ini hari mertua se-Indonesia gitu. Harusnya kan 24 kita tapi dia ada acara mertua. Saya tidak merayakan lagi. Dia lagi ulang tahun mertua ya kan. Makanya kita 28 Oktober. Iya nih. betul Bang. Pas nih. Lagi orang enak Bang kalau punya mertua baik Bang, betul. Orang tahu. Terus kamu sejak kapan? Ini saya framing kamu ateis saja lah. Ini mereka dua sih saling framing nih. Satu framing ini framing. Iya, jadi karena hari itu hari ulang tahun mertua, emang selama ini disupport sih sama mertua ya. Iya, jadinya akhirnya nggak bisa nih. Iya, Kita- jadi kayak karena nggak enak kan, emang ya
kayak ya orang tua sendiri sih. Kau tahu ini perasaan tuh jadi kayak iklan-iklannya GN Otak yang murid ini belajar terus ada satu orang yang di jendela gitu kayak gimana rasanya disayang disupport gimana ya. Iya. Tan Malaka tadi ya. Tan Malaka. Kenapa? Sebelum Kongres Pemuda Sumpah 1928 dia udah bikin Dia udah bikin itu. Jadi dia itu dulu nih, ini cerita seru banget nih. Karena kan Tan Malaka itu sempat hilang berpuluh-puluh tahun ketokohannya karena Orde Baru. Iya. Orde Baru. Jadi kan orang nyari susah banget dulu tahun itu nyari buku Tan Malaka. Jadi dulu ini orang kan pintar nih. Tan Malaka itu julukan, dia tuh datuk gitu. Orang ini pintar dan di Bukit Tinggi itu orang kampung yang karena saking pintarnya orang ini urunan lah mereka buat nyekolahin Tan Malaka ke Belanda. Iya. Oh, sudah sampai dia di Belanda, balik ke Indonesia, pergi dia ngajar ke kampung-kampung daerah-daerah terpencil karena kayak emang menurut dia ya namanya orang terdidik itu harusnya melebur dengan masyarakat, turun dengan bawah. Kalau nggak usah pendidikan sama sekali kan. Di titik itu udah dengan Soekarno sependapat ya? Iya, di umur-umur segitu masih. Tapi kan setelah political spektrum berkembang kan dia semakin tidak satu paham lah dengan cara dan pemikirannya Bung Karno gitu. Nah, karena penekanan dia pada pendidikan ini dan kebetulan media itu memang fokus kita kayak gimana sih orang walaupun dia nggak sekolah, dia masih bisa belajar major kayak ekonomi, hukum, komunikasi, public speaking, hal-hal seperti itu secara gratis. Nah, itulah kenapa Malaka Project dibuat dan kenapa namanya Tan Malaka kan. Ya, pertama saya orang Minang, sama-sama orang Payakumbuh. Payakumbuh. Jadi satu kampung tuh. Toko kamu Payakumbuh? Payakumbuh. Pagi sore padahal juga enak loh. Enggak, ini bukan Pak. Hah? Tapi lebih enak pagi sore. Enggak, entah Arif marah. Nanti Arif Muhammad marah. Payakumbuh terbaik. Payakumbuh terbaik. Kemarin juga Miss Grand World pakai itu ya Payakumbuh juga. Besar Payakumbuh. Payakumbuh. Tapi kalau kalian mau makan enak Simpang Raya boleh. Tadi udah ini punya teman, sekarang balik lagi. Iya. Kalau bukan warung-warung Manado. Sesuai selera aja. Dabu-dabu ya. Terus kok sama-sama satu daerah dengan dia? Iya. Itu satu kampung, bener-bener satu kampung. Satu daerah. Satu daratan. Masih saudara enggak? Enggak. Sama siapa nih? Arif Muhammad apa Tan Malaka? Dua-duanya orang Payakumbuh juga. Tidak bisa begitu dong, ada pertanyaannya tentukan. Siapa? Ya kan dia pasti punya saudara dong. Iya, tapi kan ini lagi bahas Arif Muhammad, Tan Malaka masuk Arif Muhammad. Ini bertanya saudaranya. Ini kan dia Minang. Iya. Tan Malaka orang Minang juga. Iya. Satu kampung sama dia. Iya. Itu kok masih saudara sama? Belum, nggak tahu. Sama Buya Hamka enggak juga? Enggak dengan Tan Malaka enggak. Datuk Maringgi? Makin jauh nih. Kita tahu nih orang ini orang mana nih? Payakumbuh. Dia udah bilang Payakumbuh. Oh, Kemang-Kemang situ ya, dekat-dekat Kemang. Enggak, itu Bukan restoran. warung Padang, Arif sumpah. Kalau ada ilmu hitam Anda santet dia duluan kayaknya. Bukan yang santet Anda deh. Syukurnya tidak ada. Untuk itu kita sepakat. Terus? Udah jadi ini. Oh ya, masih Satu kampung. Terinspirasi dari situ. Terus waktu itu ibu kan lagi kanker. Waktu itu pengobatan di Rumah Sakit Mahkota daerahnya Malaka. Nama daerahnya di Malaysia. Lagi di Malaysia itu kan kalau kita ngerokok ada zona tertentu kan. Lagi duduk aja tuh. Itu kan sambil ngebangun itu. Terus ngeliat nama ada satu ruko lah di Indonesia, ruko. Terus ini Malaka. Oh, masuk nih nama gitu lah jadinya Malaka Project. Jadi memang rencana bikin satu project YouTube. Iya. Namanya kemudian didapat inspirasinya dari yang tadi rangkaian itu. Gitu. Tapi memang Tan Malaka salah satu tokoh favoritnya. Iya. Bang Ferry juga. Betul. Maka tapi walaupun di dalam isinya nggak semuanya orang kiri atau nggak semuanya orang yang emang setuju dengan konsep sosialis kayak kata Bang Ari tadi, ya spektrumnya banyak kok. Iya. Kalau Coki kan di mana uangnya gitu kan ya. Betul. Itu beda. Betul. Bilang kok enak aja udah nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal. Itu blunder paling besarnya sih. Ya boleh lah bikin gagasan yang kontroversial. Dia nggak peduli Jangan enak kan. Dia nggak peduli boykot. Oke, apa nih pemikirannya? Masa mau meninggalkan kopi? Kalau Anda minum kopi kapan nih? Pertanyaan saya, perasaan saya tidak pernah lihat Anda minum kopi satu. Tapi kemarin aku podcast sama dia di komisi kan, Coki. Dia mengakui itu salah.
Salah. Kayaknya dia cuma bahwa dia yang penting keluar aja. Padahal dia pun nggak merasakan jenis-jenis kopi. Pas dirasakan lagi ternyata nggak enak ya kata dia. Oh, dia baru merasakan setelah ngomong dulu. Baru gitu. dia merasakan. karena sekarang sudah ada rasa-rasa hujatan netizen. dihujat. Tapi sebenarnya Cok itu case-nya menarik sih. Karena kan sebenarnya stance dia itu ini karena cerita ya, temen terus sering cerita lah. Stance dia itu kan dia nggak ngerasa boykot itu efektif. Itu kan di podcast itu berkali-kali kita tonton, bukan mendukung genosida, bukan mendukung Israel. Menurut dia masih banyak cara. Nah, lawan podcastnya kan ketawanya kayak gitu. Ditambah lagi Indah ketemu Coki. Ya dua-duanya kan samsaknya netizen kan. Terus pas setelah isu itu berkembang, langsung tuh di salah satu TV nasional dibilang, wah ini buzzer-buzzer yang dibayar hasbaranya Israel. Terus Cokinya marah di situ kata dia. Kan nggak ada transfer ya kata dia. Kalau ada transfer diambil. Masalahnya tuh nggak ada kata dia. Terus gue ditutup kayak gitu deh. Ya udah itu yang terjadi netizen. Ya itulah klarifikasi Coki yang diwakili oleh pimpinan redaksi. Tapi masalahnya yang menyesak itu ya, itu sempat cerita juga sama Ko Ernest nih. Ini urusan Coki ya, urusan Coki. Urusan gue ya, urusan gue. Coki mau ngomong apa kalian bully ya terserah. Kenapa gue yang harus bertanggung jawab? Karena satu circle kan, mereka menganggap gitu. Itu curhatan Ko Ernest. Iya. Tentang jadi masih di pemikiran bahwa Anda ada dalam satu circle berarti menyetujui pemikiran orang di circle Anda. Padahal kan banyak hal yang kalaupun kita main sama-sama itu berbeda kita tuh berbeda sekali. pemikiran jauh. Kamu kena juga, kena juga. Bertanggung jawab atas kekeliruan orang lain. Iya, karena dia ada di dalam Malaka Project bareng-bareng. Iya, padahal Bang, aku hitung itu di TikTokku. Sampai aku hitung persis. Ada 8 video yang spesifik ngomong pro boykot. Nah, salah satu influencer paling gede banget ngomong boykot kan Fathia Izati tuh. Nah, itu di Malaka Project juga. Iya, jadi pemikirannya beda-beda. Cuma dia nggak peduli sama pemikiran Coki. Dia berdiri di stand-nya dia aja. Iya, betul. Dan aku juga nggak peduli Coki mau dihujat atau enggak. Tapi jangan paksa aku ikut nginjak temanku. Sama kayak gitulah. Waktu Abdur korupsi kan kita. Sumpah kita tidak dapat sepeser pun ya. Dia korupsi ACT kan gitu ya. Iya, maksudnya kita juga. Itu temannya dibilang, kan saya tidak tahu, kita juga tidak dapat. DM yang masuk ke saya tuh banyak banget. Itu masalah korupsi Bang Abdur ini. ACT itu. Tapi kita maklum lah ya maksudnya. Jadi kalian relate lah ya. Relate lah kalau sering. Karena apalagi misalnya kayak ada satu komika, apalagi komika ya konteksnya. Satu komika bermasalah, itu hampir semua diserang. Aku tuh sampai kemarin kayak kasus apa ya, ada pokoknya anak-anak lah, entah siapa. Lupa saya itu. Pokoknya ada bermasalah, oh komika nih gini. Bang Aco ya? Iya. Terus kemudian orang mengeneralisir bahwa komika dan lain-lain. Aku bilang, oh iya, ya udah sekarang kalau misalnya Fadli Padi punya kasus, aku serang Ahmad Dhani aja deh. Iya, maksudnya sama-sama musisi. Kenapa? Sama maksudnya kalau beda band, bro. Itu dia. Maksudnya kita komika juga itu, kita satu komunitas. Nggak paham dia. Fadli itu Padi. Ahmad Dhani itu Dewa 19. Maksud gitu, masa informasi sesederhana itu kok tidak bisa paham? Iya sama, Ari Kriting itu Ari Kriting. Mamat itu Mamat, kita cuma sama-sama komika. Tapi kan sama-sama dibayar untuk aksi itu kali ya. Aksi apa? Yang Garuda biru itu. Anda, Rigen kemarin bercanda kena ya? Rigen bercanda ya dibayar gua, kenapa dipotong bagian dibayar? Itu kan mereka dibayar gitu. Anda pikir begini, kita dipotong bagian ini ya. Saya tuh ya, nih ini mumpung ada Ferry di sini. Iya. Mulai tidak nyaman di pembahasan nih. Ini ada satu hal yang harus orang udah mulai lupa nih. Karena dia bahas di Malaka sama Ko Ernest. Iya. Di Malaka sama Ko Ernest gitu. Mamat datang suruh ke epicentrum. Iya. Saya tuh bahkan ya sampai saya tidak mau untuk orang bilang mendomplang promo Kakak Bos. Saya tuh cuma ngomong ke epicentrum ya. Iya, dia mau ngajak. Karena saya takut kata Kakak Bos itu keluar dari mulut saya di saat situasi itu. Jadi saya cuma bilang, ke epicentrum ya, ke epicentrum. Dia, ngapain? Karena saya tidak mau bahkan maksudnya mempromokan Kakak Bos di tengah situasi itu. Bahkan kayak Bang Fuad kan saya kasih tiket untuk premier. Itu pun ketika kita sudah di lokasi sana tuh, kita udah mau bubaran.
Ya tempat bayarnya. Di tempat tempat bayar mana? Iya kan. Saya bela Anda. Iya. Kamu nggak support. Iya, enggak. Cuma waktu itu saya sudah kasih kembali separuh. Kenal lagi nih. Tidak ya teman-teman yang dibilang ini ya anjing. Tapi jujur aja ya, saya tidak tahu itu informasi itu datang dari mana. Karena bahkan beberapa teman dekat yang menanyakan gitu. Ini dia bilang, dia mendekat. Saya tidak tahu maksudnya itu. Oh, ada yang nganggap itu serius beneran Ada yang ada. nganggap Iya itu. gara-gara Rigen itu. Saya ke orang lain oke lah, tapi kalau misalnya beberapa teman dekat menanyakan gitu, Ri, saya itu respect sama kamu, saya percaya sama kamu, tapi saya boleh tahu satu hal nggak? Ini kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa. Tapi iya, kalau kamu mau jawab nggak apa-apa. Cuman setidaknya saya tahu gitu, karena kan kita udah dekat. Kenapa? Itu kemarin kalian ada pengarahnya dan ada imbalannya nggak? Demi Allah nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang Tidak, itu gara-gara itu, Camil kayak gini bercandanya kan di tema itu. Tapi lu dibayar ya? Iya, gua dibayar. 50.000 gua. Dipotong bagian itu, tak. Woi, TikTok rame. Masuk di TikTok ya? Semua orang nanya kita mau, Pak, ya Allah, nonton paling enggak kalau punya otak sedikit nonton full dulu, kalau enggak maksudnya kalau enggak mereka kan tidak paham bercandaan gitu loh. Maksudnya kayak itu gampang banget untuk diketahui itu bercanda ya, tapi ternyata dimakan ya. Enggak, karena sebenarnya bukan mereka nggak tahu itu bercanda, mereka tahu itu bercanda. Mereka sangat tahu itu bercanda, mereka hanya butuh bahan. Saya tuh sampai Menurutku sih memang ini udah chaos aja gitu kayak. Iya, maksudnya. Ya, makanya kita berterima kasih lah, kita kan sudah capek ya. Oh, iya. Jadi mungkin Bang Ferry mau mengedukasi warga-warga. Ya, kita bantu doa deh. Bantu doa untuk terciptanya generasi emas ini gitu. Iya. Malaka Project ada itu nggak? Ada divisi khusus untuk ngajarin orang di TikTok gitu. Nah, saya nanya aja nih. Dia sampai batin komen. Saya udah gak pernah buka TikTok. Memang saya gak suka main TikTok kan. Dia sampai batin komentar. Serius. Rigen juga. Karena udah barbar, udah barbar. Udah sampai kemarin Bang Najwa ya. Parah. Maksudnya ya udahlah terbukti dengan Anyway. Kamu emang nggak percaya ilmu hitam ya? Astagfirullah, balik ke situ. Capek politik saya masuk. Tidak politik. Oke, Malaka Project ini arahnya mau kemana? Setelah tadi kamu terinspirasinya di Singapura, Iya. namanya kece nih Di untuk Malaysia. di Di Malaysia, Malaysia. namanya kece nih untuk dijadikan sesuatu. Lalu kamu menginisiasi lah Iya. Malaka Project ini kan. Itu sebenarnya goals akhirnya itu akan kemana? Kira-kira target jangka target jangka pendek dan jangka panjangnya itu apa? Panjang. Ya. Intinya jelas bergeraknya di industri pendidikan lah ya. Di dunia pendidikan. Di industri. Bergerak di industri. Berarti di sini kita harus menggarisbawahi industrinya ya. Iya. Karena takutnya nanti suatu saat kamu pakai yang berbayar dikata-katain lagi gitu. Iya, enggak. Jadi gini. Konsepnya kayak gini. Kita itu kan PT. PT itu kan badan usaha dan badan hukum. Ya. Jangan sampai lu PT. Kemarin kan di Twitter juga rame tuh. PT tapi ngumpulin donasi itu nggak boleh. Ya PT berbisnis, jual daripada minta duit sama orang, ngemis duit sama orang. Ya karena lu berbadan hukum, berbadan usaha, lu PT ya Jual sesuatu. profit, jual sesuatu. Kalaupun usaha nggak bisa jalan, ya apapun dijual, termasuk aset pribadi lu sebagai ini kan. Nah, aku mau mengedukasi ke orang, itu nggak perlu dilihat sebagai sentimen negatif, karena perusahaan harus tetap jalan, tapi value yang dibagi itu sepadan atau enggak, atau ada konsensual atau enggak, ada pemaksaan atau penipuan. Nah, itu yang jadi problem gitu. Jadi jangan sampai gara-gara terlalu antipati dengan kata industri, malah ujung-ujungnya melakukan praktek yang lebih buruk gitu. Ya, mengumpulkan uang, crowdfunding tapi menyalahi hukum, pertanggungjawabannya nggak ada. Makanya waktu PT, ada satu PT lah, ada satu akun aku kenal, temen juga gitu. Dia tak jelasin, ya apa salahnya kalau emang masa, dia di tweetnya ngomong kita lagi masa kesulitan terjadi. Aku tahu. Ya kalau memang kayak gitu, ya lu buka kelas kayak, lu monetize Sesuatu 100.000 ya, sesuatu atau apa gitu. Iya. Tapi kalau kita mau Atau tetap bisa jadi, jual buku iya. dengan ini jual buku nih. Harganya misalnya 1.000, tapi dijual 3.000. Iya. Dengan kasih tahu bahwa kita jual lebih mahal Iya, karena sesuatu karena tapi ada yang dijual. Itu masih sah. Itu oke ya. Oh, masih oke. Jadi gini. Sebenarnya ya emang karena terlalu ini banget dengan kata idealisme dan independen, ujung-ujungnya malah berbuat yang lebih buruk. Iya. Jadi kayak kemarin tuh aku bilang, ya sebenarnya banyak lebih fair, atau di seluruh platform media sosial itu kita monetize sudah lebih enak gitu. Di Instagram ada subscriber, ada yang akun premium. Di YouTube kita masih bisa dapat AdSense, ya lu capitalize.
Dan lu tinggal bilang gitu loh. Iya, kita maksudnya butuh itu. ini. Orang yang donasi juga akan ikhlas-ikhlas aja. Itu kan donasi aja mereka nggak dapat apa-apa tuh. Itu malah- apalagi dapat subscribe itu Iya, kan konten Betul. kan. Sebenarnya kalau misalnya memaksimalkan sosial media itu bisa menjadi sebuah langkah yang jitu gitu. Maksimalkan karena IG juga bisa Premium. masuk premium. YouTube juga ada AdSense-nya kan. Twitter juga kan kita bisa dapat masalah dari situ kan. Iya, dapat masalah. Dapat masalah itu susah dimonetize kali itu. Iya, ada urusannya. Ya kayak kita aja kan kita jual semen di sini, jual seng gitu kan. Lama-lama kan hilang ini semua. Sisa kamera dan langit kan kita. Masalahnya itu banyak yang salah memahami ini akhirnya buka akun di Traktir. Kalau di Traktir ada yang dijual konten ya masih bisnis dong. Masih to end user kan. Ini kan udah kami susah minta donasi. Nah, makanya aku bilang daripada ngaku-ngaku idealis, ngaku-ngaku ini ujung-ujungnya malah melakukan mending hal yang profesional aja. Profesional, itu profesional thing dan oke gitu. Produkmu apa yang kamu bilang akan apa namanya? Kita lihat aja nanti. Antara Masih dirahasiakan. Oh, belum. Belum, Masih cuman dirahasiakan. sekarang ya dari cara perusahaan company bertahan, cara kita gaji pegawai jangan sampai gue udah bilang mending gue jual sepatu yang gue pakai dan celana yang gue pakai daripada teman-teman yang kerja di situ dibayar di bawah standar gitu. Bang jadi CEO di sini aja deh. Semangat ya teman-teman ya. Saya udah nggak sanggup urus kalian. Berapa bang itu? Berapa? Murah bang. Tadi kata lu mau jual kan? Bukan sekarang juga. 250 lah buat Bang Ari mah. 250? Iya. 230 lah. Harga perkenalannya saya beli lagi habis itu. 230 nggak balik modal. 230 mau bayar pegawai Malaka siapa? Ya nggak, nanti jual lagi celana nggak apa-apa. Berapa celana juga? Pulang dia bugil, nggak penting Anda bayar. dari jual ilmu dapat berapa tuh? Tidak ada. Dari paparazzi gitu. Enggak. Oh, mereka makan dari berita abang. Masa nggak dapat share? Tidak ada. Tidak ada. Dia kalau sudah paparan dia emosi. Sampai gedor dapur itu Iya, nggak ada. dapur. Gedor dapur bang. Gedor dapur. Gedor dapur lewat jendela. Itu nggak dapat apa-apa bang. Enggak. Tapi tidak apa-apa maksudnya. Tapi kalau bisa janganlah dari orang gitu. Bilang Dari tidak mata apa-apa. orang. Dewasa. Nah itulah makanya tadi ngomong soal industri bukan berarti mengkomersilkan pendidikan beda lagi karena kan kita private sector kan kita benar-benar swasta nih 100% swasta nggak dibantu pemerintah kita kasih alternatif intinya ada gini aku punya visi gini orang kan selalu bilang perubahan itu kalau mau perubahannya masuk ke dalam ya kan kita selalu bilang ketika kita mengkritik sesuatu kan pasti dibilang gitu ya. Iya. Saya sampai laporin polisi tuh. Itu Mamat legend itu waktu itu. Enggak lah. Iya, sampai masuklah laporan itu. Karena tai kata dia. Yang itu. Masuk ke dalam, suruh masuk ke dalam suruh semua. untuk sebenarnya Jangan cuma bisa roasting. tesis antitesis ini yang kita mau buktikan sebenarnya perubahan bisa dilakukan di luar. Dan terbukti kan, maksudnya sejarah itu sudah membuktikan bahwa perubahan itu dimulai di luar. Iya. Revolusi Prancis, revolusi Inggris, Bisa. Kemerdekaan Indonesia bahkan dari rapat-rapat itu diculik dulu kan, dibawa ke Rekas Dengklok, reformasi, semua itu tidak terjadi di dalam. Kenapa? Cari. Mama punya sepeda jualan kopi di mana? Sudah jadi maling nih. Udah jadi maling nih. Iya kan, jadi ini kan. Tapi ini perubahan. Iya maksudnya. Mana Ya kan kita punya sepeda kopi tuh, kasih masuk. Bang, maksudnya biar berimbang. Abang goblok-goblok kocak. Saya bagi-bagi sedikit. Kalau kita dua goblok-goblok kocak, kasihan ini sekelas Ferry Irwadi yang datang. Jangan kita menyanyiakan kehadirannya dia. Betul. Betul, kita Bertepatan Sumpah Pemuda loh ini. Kita harus bikin konten kita itu mengedukasi juga. Betul, kita harus mengedukasi. Nah, Kita bisa cari pertanyaan yang edukatif dulu. Oke. ini aku belum selesai jawab ini masalahnya. selesai. Jadi setelah perubahan itu keluar, jadi mikir kayak gitu loh. Perubahan ini bisa kita bikin di luar. Di luar. Statementmu itu ya. Iya. Lantas? Nah, bentuknya salah satunya mekanisme pasar. Mekanisme pasar, kita masuk ke dalam mekanisme pasar, kita melakukan intervensi dalam mekanisme pasar. Nah, kita bisa ngasih dampak positif secara keseluruhan. Oke. Ya, artinya kayak gitu. Oke. Tapi kan Malaka Project tadi dibilang adalah tujuannya adalah industri pendidikan. Bisnisnya berusaha. Bisnisnya nanti pada akhirnya. Pada gitu. akhirnya. Dan sudah. Dan sudah jalan ya. Sudah Di jalan. kampus-kampus juga kemarin itu salah satu. yang Ya, dimaksudkan. event aktivasi offline segala macam. Iya, Tapi oke. kita selalu berusaha harganya nggak Gede bisa banget. ada kelas ininya lah. Oke. Untuk ini. Nah, tapi secara pribadi, memang Anda itu membuat itu karena secara pribadi Anda suka mengajar, Kak?
suka memberikan edukasi kepada orang lain nggak? Karena Twitter Anda juga begitu, memberikan edukasi. Sampai kemarin itu ujian biologi. Oh, gak ada. Apa ujian biologi bisa skip nih? Kata. Kan dibelah kata kan biasa kita ujian biologi begitu. Ya, belah kata. Ini juga kan membelah katak di sosial media. Kataknya siapa nih? Katak, memang katak namanya. Katak Itu kan. bizar. Iya. Aduh, saya tidak nyambung. Oh, dia tidak mengikuti berarti. Oh. Iya, maksudnya memberikan edukasi begitu. Katak bizar. Oh, yang tukang tawuran. Iya. Oh. Sekarang udah kabur ke Kamboja, Bang. Oh. Itu memang tujuan Anda secara pribadi ya. Itu kan terlepas dari Malaka Project kan. Memang secara pribadi memang pengen untuk menguliti hal-hal seperti itu. mengedukasi masyarakat untuk hal-hal yang Anda rasa salah nih gitu. Sebenarnya enggak juga sih, Bang. Enggak juga. Lebih kayak PNS nganggur ya kan. Cari olahraga lah gitu. Buka media sosial, ada kata bizar. Olahraga yuk gitu. Gitu aja. Aku tuh bukan edukator, aku nggak pernah tuh ngomong panjang lebar soal seberapa besar value ku atau Iya, seberapa tapi kan itu kan passion. Lebih kalau kayak- kita berbicara passion kan mengedukasi orang itu passion juga, nggak sembarangan orang bisa jadi guru loh. Betul. Dia harus punya passion mengajar. Betul. Nah, kayak gitu kan berarti Anda punya passion itu nggak? Bukan mengajar, berbagi. Oke. Berbagi, bentuknya beda ya. Tidak menggurui, Iya, tapi oke. berbagi. Oke. Makanya kadang kalau aku pribadi, presence-ku di media sosial kan nggak pernah yang aku buat ya. Aku merokok ya merokok gitu. Karena aku bukan guru kalian, aku bukan panutan kalian, bukan idola kalian, Bukan aku teman teladan kalian. Iya. Aku teman kalian yang mungkin suatu hari bisa salah, ya nongkrong sama kalian, ya bedanya ya aku di depan kamera nggak bisa ketemu kalian satu-satu, that's it. Oke. Yang belajar dari manapun kan bisa kan ya. Kita belajar dari guru, kita belajar dari teman gitu. Iya. Jadi jangan pernah ngeliat saya di atas, lihat saya sama. Dan kalau harus dipilih antara atas dan bawah, lihatlah saya di bawah. Iya, That's it. makanya saya kadang belajar sama Bang Ari tuh. Oh. Dia 13 tahun, saya 10 tahun kuliah kan. Karena belajar ke dia. Saya kuliah 13 tahun. 13 tahun bang. Saya 10 tahun karena belajar ke dia, berbagi ilmu dengan dia. Saya jadi 10 tahun. Itu kan manfaat kan? Kamu tahu nggak kalau bangsa kita itu tertinggal secara pendidikan? Setuju dong? Iya setuju, Iya kan? setuju. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena banyak orang yang kuliah 4 tahun, 5 tahun. Teman, Serius? jangan aneh-aneh bikin teori. Serius. Harusnya Kita itu butuh waktu yang lebih lama untuk belajar. Iya lebih lama tuh ada. Jangan di kampus. Ada step by stepnya bang, S1, S2, S3. 13 tahun itu ya kayak gitu harusnya nggak yang S1. Bos. Kita tuh harus sadar diri dan terlalu pintar. Saya tidak mau masuk nih. Saya tidak mau masuk. Terserah dia. Terserah dia deh. Orang itu selalu kayak, Kamu tuh goblok kok kuliah sampai selama itu? bukan, saya itu sadar diri. Saya tidak secerdas itu. Jadi saya harus butuh waktu lebih lama untuk menyerap semua ilmu-ilmu. Oke, yang tapi saya 13 tahun itu Anda ke kampus. Absen, belajar. Kok ragukan saya? 3 tahun pertama itu saya ragu. 10 tahun dia tidak. Tapi kenapa Teori bisa nih, Bang. 13 tahun tuh bang? Karena saya angkatan lama. Iya, maksudku Iya, kenapa? maksudku- Apa yang terjadi gitu loh. Stand up lah. Apalagi. Ya banyak macam, banyak. Tapi kenapa masih mau diselesaikan? Apa? Tapi kenapa masih mau diselesaikan? Jadi waktu itu saya pergi kuliah toh. Tahun itulah ya. Berapa? Satu buku pemulu tuh. Terlalu memancing-mancing di hari keruh ini. Saya pergi kuliah. Lalu dinamika kehidupan membawa saya pada pilihan-pilihan yang lain lagi. Saya bekerja, saya merantau ke tempat-tempat, saya patah hati, saya putus cinta. Serius ini. Iya. Terus saya memasuki dunia-dunia yang saya tidak pahami. Sampai akhirnya saya ketemu dengan komedi dan lain sebagainya. Dan itu kuliah belum selesai semuanya. Terus akhirnya saya sampailah pada titik di mana panggung stand up komedi ini membawa saya pada pencapaian yang mungkin tidak pernah direncanakan dan dipikirkan sebelumnya. Di mimpi terliar sekalipun Mimpi ya. terliar sekalipun. Tidak berani kita mimpi seperti itu. Mimpi paling basahnya kita nggak ada Iya. tuh jadi aktor atau jadi apa. Jadi sutradara. Dari sutradara. Saya bawa pulanglah semua prestasi itu gitu. Sampai di sana ngobrol sama orang tua dengan semua pencapaian yang kita punya itu, akhirnya disadarkan bahwa pertama kali orang tua kirim saya itu usahanya orang tua itu untuk membuat saya menjadi sarjana. Karena memang mungkin di saya punya keluarga juga sarjana masih belum banyak ya. Ya. Jadi usahanya orang tua selama ini itu untuk membuat saya menjadi sarjana. Jadi Bukan saya tidak, jadi komedian hebat. bukan jadi orang sukses, bukan jadi apa. Step pertamanya itu menjadi sarjana. Jadi
kayaknya itu tanggung jawab yang saya tidak bisa tinggalkan gitu. Pencapaian apapun yang saya bisa raih secara pribadi tidak menjadi pencapaiannya orang tuanya saya gitu. Karena mungkin targetnya orang tua kepada dirinya saya ini adalah anaknya saya ini sarjana gitu. Jadi saya tetap punya kewajiban untuk menyelesaikan itu menjadi seorang sarjana. Untungnya kita belum ada aturan 7 tahun jadi aturan tetap ya waktu itu Belum. ya. Kalau tidak ada sudah DO 6 tahun tuh. Iya. 7 tambah 6 kan. 2 kali ya. 2 kali. Tapi lulusnya tahun berapa itu, Bang? Baru-baru aja. Pak. 2000 berapa? Iya, tapi ya yang harus teman-teman sadari pahami adalah saya punya kampus itu mungkin orang juga tidak terlalu identik lah ini kampus apa sih gitu ya. Tapi kampusnya saya itu tidak sembarangan meluluskan orang. Kenapa saya bisa lulusnya selama itu? Karena memang dalam konteks penilaian apa segala macam itu cukup ketat. Dan teknik ya? Iya, dan teknik. Jadi di saya punya kampus itu istilahnya itu jangan pikir cara masuk, pikir cara keluar. Karena yang paling sulit di kampusnya saya itu justru keluarnya gitu. Dari zaman dulu cukup idealis lah pengajar-pengajarnya gitu, nggak ada yang ngasih nilai atau mungkin disogok-sogok untuk dapat nilai itu jauh kita dari yang kayak gitu-gitu. Jadi kenapa saya kuliahnya selama itu ya karena memang prosesnya juga tidak segampang itu dan skripsinya saya itu saya tulis sendiri. Kan banyak juga yang nggak tulis sendiri. Iya, seharusnya itu bare minimum seharusnya orang nulis. Iya, maksudnya saya tulis sendiri. Iya. Nah, saya harus menyampaikan bare minimum itu karena mungkin orang berpikir kayak, selama itu kenapa dia nggak bayar joki cari aja, joki, apalagi iya. sudah jadi komedian, sudah ada penghasilan apa segala macam, mungkin seperti itu. Jadi saya sih tidak merasa beban juga ya menjalani proses pendidikan seperti itu karena meskipun lama, tapi setidaknya saya jujur. Dan menikmati sebenarnya, Bang. Terlalu Ilmunya. menikmati, jangan terlalu menikmati juga apa-apa gitu. Berlebihan saya menikmatinya mungkin. Teknik apa, Bang? Perencanaan wilayah dan kota. Oh, planologi ya. Wah, Planologi. ini perencanaan wilayah dan kota, ini keuangan, ini kalau digabungin, Apalagi tambah kok dokter gigi. tidak masuk. Mau apa gigi jalan, gigi motor di jalanan, tidak bisa. Ini keuangan. Oh ini kalau kita bikin tata kotanya begini, keuangannya akan bagaimana ya? Mengganggu APBD. Wih, ini duit bupati cocok banget ini dua orang gini. Kita maju. Di mana, Bang? Payakumbuh. Kalau di Payakumbuh, abang wakil. Iya. Kalau di Buton, Dia wakil. ini wakil. Tapi agak susah. Ranah Minang itu agak susah, Bang. Indomaret, Alfamart aja nggak masuk. Bagus dong, Idealis UMKM dong. hidup dong. Iya. Jangan kan oh, apalagi orang timur jadi pemimpin kan. Wih, bro. Jangan remehkan Bukan. open-mindednya orang semen Padang dari tahun ke tahun. Bukan. Orang Jawa aja Sorry nggak nih bro, bisa saya masuk. tidak ikut-ikut nih. Menurut saya orang Minang itu open-minded. Mereka pasti bisa terima pemimpin dari timur. Iya. Terbuka mereka gitu. Saya tidak mau. Apalagi cuma wakil ya. Saya tidak mau meremehkan orang Minang ya. Iya. Daerah lain mungkin masih melihat. Karena saya orang Minang, saya akan kasih kalian realitanya ya. Apa? Kenapa orang Minang merantau? Kenapa? Nah, itu yang kalian kenal sebagai orang open-minded. Kenapa? Cobalah kalian main ke situ, kalian lihat realita yang kemarin itu. Baru ada warung Padang. Disuruh tutup, digerebek, disuruh nggak jualan. Karena yang jualan bukan orang Padang. Bagus kedua. Nggak ada bagusnya, Mamat. Saya bingung mau belanya mau tetap bela Minang ya. Agak ini Itu agak. kan kalau kalian nggak boleh ngekritik. Agak Oke. agak Tapi bukan ini urusan kita, otokritik, ya. otokritik. Oh, Otokritik. Kita harus bisa otokritik. Iya, Tapi saya salut loh, kalian bisa bikin rumah makan Padang Merdeka itu. kita tidak bisa tuh. Nggak bisa ya. Saya tidak Papua bisa. Merdeka nggak bisa. Tidak bisa sih. Buton Merdeka nggak bisa. Oh itu kita udah langsung disuruh tutup itu. Warung Buton Merdeka itu nggak Tapi bisa. dulu kan kami sering ejek-ejekan kayak ini nih ejek-ejekan internal aja kayak di kamu punya tempat manut-manut aja gitu. Ada nggak pergerakan-pergerakan yang begitu? Terus saya kan orang Buton kan. Orang Buton kan kayak, wih, Muhammad ini ada pergerakan-pergerakan yang Obvious. iya beda haluan gitu. Saya carilah, ada nggak sih pergerakan Buton Merdeka? Bangsat ada. Ada. Udah ada presidennya, udah ada jenderalnya, udah ditangkap juga dalam hati kita. Tidak itu, kita juga ada. Malah Masing-masing. bangga. Iya, ada juga kami Tapi juga. spektrum barat, spektrum timur ini sama-sama menuntut kemerdekaan ternyata ya. Saya itu pernah ya, saya cerita sedikit ya. Saya itu pernah tampil di sebuah acara forum yang dihadiri oleh jajaran kementerian. Lalu saya di briefing sama IO-nya di belakang panggung. Apa, Bang? Bang Ari, nanti kalau stand up jangan bahas-bahas merdeka ya. Wih,
Saya tersinggung di situ kayak. Kurikulum Merdeka Beda. Kurikulum Merdeka, tapi kan tidak ada kurikulum di mana merdekanya. Jadi saya dilarang bahas kata-kata merdeka gitu, jangan pakai kata-kata merdeka, tidak usah bahas merdeka. Saya kan kayak datang ini cuma sekedar mau menghibur loh. Dan mungkin abang tidak lihat juga. Tidak ada etikat sedikit. Malah terpikirkan tidak ada jadinya materi itu. Saya masuk Bang, ini dia Ari Kriti, saya naik di atas Bang. Merdeka. Masih ada itu di YouTube. Masih ada di YouTube itu rekamannya itu. Merdeka. Woi, langsung hening itu. Langsung merdeka. Langsung. Saya itu orang Timur ya, tapi saya bangga sekali karena saya merasa merdeka di Indonesia ini. Saya bebas berkarya, saya bebas bicara, saya bebas melakukan hal-hal yang saya inginkan, saya bebas meraih cita-cita, dan itu hanya bisa saya lakukan karena saya merasa merdeka di Indonesia. Baru tepuk tangan. Tapi saya habis itu cari-cari, anjing ada laser apa tidak. Tapi maksudnya itu mengindikasikan untuk saya kayak, kenapa gitu? Kenapa kita harus dicegah? Karena menurut saya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maksudnya dicegah untuk pemikiran itu merdeka. Ini kan kita bicara Malaka Project kan. Menurut saya Malaka Project sebenarnya goals-nya itu mungkin memerdekakan pemikiran orang-orang kan. Ya, bisa. Iya apa enggak nih? Konsep merdeka dulu nih. Konsep merdeka itu. Terbebas. Apakah ya kemerdekaan itu kan kebebasannya, freedom. Ya. Gitu kan? Kalau kita ngelihat konsep merdeka itu kan freedom, dan seharusnya itu udah melekat jadi hak asasi manusia dari awal. Dari awal manusia semua harus merdeka. Hak asasi itu hak yang kita dapatkan karena kita lahir sebagai manusia. Fitrah. Iya, fitrah. Jadi sebenarnya pemikiran, yang salah konsep adalah beberapa orang mengartikan kemerdekaan dalam konteks pendidikan. Jadi ya si anak muridnya dibiarin aja mau belajar atau enggak gitu. Nah, menurutku itu bukan kemerdekaan gitu. Kok tidak setuju dengan kurikulum merdeka? Sangat tidak setuju. Saya ngomongnya serius loh. Iya. Sekarang konsep kemerdekaannya bukan seperti itu dong. Setuju. Ya, kalau kayak gitu ya anak-anak kita nggak usah suruh ajarin pakai baju. Ini merdeka kok. Ya nggak bisa. Merdeka itu bukan soal larangan atau tidak. Tapi ada responsibility kita sebagai orang tua atau sebagai pengajar itu harus nuntun dia di level tertentu, baru di situ dia pilih. Nah, jadi yang ditekankan itu kan literasi dan numerasi. Literasi itu kemampuan memahami bacaan, numerasi itu mengaplikasikan hitungan dalam dunia nyata segala macam. Itu hal yang bagus sekali, udah disusun nih. Tapi dalam piramida Maslow, itu nggak akan pernah bisa sampai. Kemampuan literasi kalau anaknya belum bisa baca. Nah ini yang terjadi. Ini jadi problemnya gitu. Kalau sampai SMP, jujur aja Bang, angka buta huruf masih tinggi. Iya, katakanlah kita bicara kurikulum terdahulu itu sempit lah ya. Secara tidak relevan atau ya. Iya. Pada masanya mungkin kita anggap kayak sempit nih, targetnya nggak seperti kurikulum merdeka. Tapi setidaknya kelas 4 masih belum bisa membaca itu mungkin hanya ada sekitar 2 atau 3 murid, dan itu sudah menjadi concernnya banyak orang. Kenapa nih? Anak nggak bisa baca. Dia nggak bisa membaca gitu. Kalau sekarang kita dapat berita kayak banyak anak SMP yang tidak bisa membaca, itu menurut saya memang yang salah. Ada yang salah. Prakteknya gitu. Sistemnya bukan lagi si anaknya gitu. Si anaknya gitu. Nah, itu yang kita berusaha suarakan sebenarnya, bukan untuk karena kita nggak suka menteri sebelumnya atau apa. Iya, bodoh amat. Orang nanti akan masuk ke situ. Kayak nggak benci, padahal nggak ada. Iya. Tapi balik lagi, ini juga disuarakan memang kayak buat si malakama, karena kalau kita balik lagi, pada akhirnya kan disederhanakan gitu tuntutannya bahwa ya udah kita balikin ujian nasional, ya udah kita balikin sistem kurikulum yang terdahulu. Padahal bukan itu juga solusinya. Bukan itu pemikiran yang sangat binar. Maksudnya ketika orang menyuarakan kritik kepada sistem pendidikan dan kurikulum kan dua hal yang berbeda ya. Entah itu ke sistemnya atau kurikulumnya. Berarti kan sebenarnya kita kan bukan buzzer siapapun. Kita punya anak atau akan punya anak nantinya. Saya nggak kebayang aja. SD nih, dulu nih, tanya istriku. Anaknya hampir dilempar aku. Hampir dipukul aku. Sama siapa? Istriku. Gara-gara, udah sekolahin di negeri aja. Aku sekolah negeri pinter-pinter aja. Kamu sekolah negeri pinter-pinter aja. Aku bilang, mulut ya kan dari gitu. Karena sekarang udah meragukan banget, khawatir. Tapi udah enggak, karena iya kan di sini SD negeri, di depan SMP negeri. Kita ketemu terus, kita interaksi terus, keluarga juga sanak saudara yang di kampung kan anak-anaknya ada. Kita tahu nih skill set yang mereka punya di usia sekian kok masih segini ya. Pada akhirnya ya udahlah, mending spend uang lebih banyak untuk apa lagi kalau buka swasta. Iya. Nah kan kita nggak mau ini terus-terusan kan, makanya ada concern. Ini loh Pak, kehidupan kita tuh lagi kayak gini loh Pak. Kita bukan orang pintar yang
lulus Harvard kayak Bapak nih, tapi Iya. kita punya masalah ini, tolong Iya. dong gitu loh dibantu. Tapi apakah menurut Bang Ferry karena pemegang pemegang kekuasaannya atau yang di level itu ya, instansi tertentu itu tuh memang regulatornya membuat kebijakan dan lain-lain itu memang adalah yang ada di titik menara gading gitu. Jadi dia nggak tahu apa yang terjadi level bawah. Salah itu satu salah satu masalah. Salah mungkin ya, posibilitasnya mungkin. Karena memang kan kita kan beberapa tahun ini juga melakukan penelitian sendiri, melakukan riset sendiri dan melihat sendiri, itu kan bisa dikumpulin juga tuh entah dari pengajarnya, entah dari pendidiknya. Mereka sekarang guru-guru itu terbeban administrasi luar biasa loh. Yang harus mereka input di dalam sistem dan aplikasi. Kalau di kota besar sih gampang ya belajarnya ya. Apalagi usia muda ya, yang udah sepuh-sepuh, yang udah mau masuk masa pensiun. Sedangkan itu ada konsekuensi nih kalau mereka nggak lakuin. Itu satu. Kedua, kesejahteraan guru itu masih jadi masalah. Betul. Di negara maju, kualitas pendidikan bisa bagus karena dari awal udah dijanjikan nih. Guru tinggi. Itu bakal sejahtera. Kenapa Mamat masuk dokter gigi? Mungkin karena dokter gigi dianggap kaya nantinya. Enggak, salah masuk jurusan aja sih. Awalnya pengen apa? Ilmu pemerintahan sih. Kalau salah jurusan tuh dokter jadi dokter gigi. Enggak, strategi tolol aja. Pilihan pertama kedokteran gigi, pilihan kedua ilmu pemerintahan. Tapi maunya masuk pemerintahan. Iya, tapi nenek yang orang tua pada akhirnya terpengaruh. Ya kan berarti kan dianggap kalau dokter gigi itu punya jaminannya lebih oke, makanya mungkin ya, mungkin pemikiran. Kalau kayak saya itu kan saya daftar teknik perencanaan wilayah dan kota, arsitek. Maksudnya tuh masih satu rumpun. Enggak, ini kan ini kan mengikuti keinginan orang lain. Maksudnya ini keinginan nenek yang diterjemahkan oleh orang tua. Tes aja dulu. Kan masuk nggak masuk kan? Ya udah, yang penting kau udah tes, udah mengikuti apa yang ini. Jadi saya mau menggabungkan seluruh kepentingan ya. Kepentingan saya ilmu pemerintahan. Kepentingan orang tua adalah perminyakan lain, kebumian, gitu-gitulah, geologi. Nenek, informasi yang aku masukkan di kepala aku ini semakin random. Perminyakan, saya pengen pemerintahan. Orang tua pengen perminyakan. Ya udah saya masukkan opsi dokter gigi. Enggak, belum selesai, Bang. Ini orang tua, nenek kan saya baru bilang nenek nih. Oh, kamu punya nenek masih muda. Waktu itu kan masih ada nenek dokter gigi, maunya dokter, apapun itu. Karena saya dari kecil itu udah pokoknya ini cucu tersayang lah. Pokoknya ini harus jadi dokter. Nah, ini kan ada rasa tidak enak dari orang tua ke nenek. Saya juga harus ini tiga-tiga. Tapi memang betul sih. Setelah saya pikir-pikir, analisa memang betul. Kok masuk ke dokteran gigi itu langsung mengakomodasi semuanya. Pemerintahan, perminyakan dengan dokter gigi. Tidak masuk, Bang. Bor gigi dengan bor minyak beda, Bang. Beda, bukan begitu. Bor gigi itu di gigi. Ini, saya jelaskan kau secara filosofi yang bagaimana filosofinya bagi manusia brengsek? Bagaimana? Kau kedokteran gigi. Oke. Ketika kau mau memeriksa gigi orang, pasti kau perintah dia kan? Buka mulutnya. Masuk pemerintahan. Oke. Minyak. Kok muka minyak tuh? Orang ini anjing. Kok muka berminyak tuh? Masuk nih. Iya, atau pasiennya. Mas, bukannya berminyak. Masuk nih. Perminyakan. Jadi saya harus menggabungkan kepentingan mereka. Saya tetap tes perminyakan. Yang paling tidak patuh saya kepada orang tua keinginannya udah mandatorinya. Iya, gitu. Nah, terus kemudian ketika di UMY itu gelombang ketiga kalau nggak salah, itu sih ya udah masukin kedokteran gigi, satunya ilmu pemerintahan, karena saya tidak akan yakin bahwa nilai saya mencukupi di kedokteran gigi. Lemparannya itu paling secara strategi yang saya pelajari, rata-rata orang lulus itu di yang pilihan kedua. Nah, karena nilainya tuh 60, jadi saya pilih standar nilai yang tinggi, baru standar nilai yang bawah. Jadi kalau dapat di 70 udah pasti masuk kedua tuh, tidak akan dilempar ke pertama. Tidak tahu doa atau apa, padahal saya yakin tidak lolos kedokteran gigi. Terus mau ngapain? 10 tahun lah itu. Iya, tahun pertama orang tua tanya kalau tidak kuat, mumpung dari sekarang. Bro, ada, dia takut disuntik. Saya takut disuntik, Bang. Memang sih dokter menyuntik. Iya. Tapi kan waktu belajar praktek, tapi saya lari, bolos. Tapi ngambil profesinya enggak akhirnya? Pada akhirnya tidak lagi. Belum. Kita kan tidak tahu. Saya tidak tahu aturan baru di masih bisa Kementerian Kesehatan Dikti ya. Kalau dokter Tirta kan masih ngambil profesi nih. Oh enggak, dia kan udah dokter dulu. Iya, dia ngambil S2-nya atau spesialis. Ya tapi kan bukan berarti kok tidak mau ngambil profesinya kan. Iya, saya kan SKG. Siapa tahu umur 50 kok pengen koas kan bisa. Biar aku bisa enak manggil dia dok gitu. Iya. Kalau podcast dengan Mama. Skek.
Mamat Skek. SKG itu. SKG. Gak usah dok. Iya, jadi pilihan-pilihan itu yang ini ya, mungkin karena pemangku kebijakannya itu di Menara Gading, jadi mereka nggak tahu bahwa di bawah itu anak-anak itu berkembang kayak apa. Oke, balik kepada pembahasan kita di awal tadi ya tentang kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Apakah Malaka Project ini juga menyasar anak-anak usia sekolah? Atau pendidikan kalian tuh terfokus pada umum lah. Umum. Karena kan udah ada kayak Zenius, ada ruang guru juga kan. Iya. Justru kita industri yang arahnya. bukan Industri yang semacam itu. Bukan. Masih dirahasiakan lah. Masih sangat dirahasiakan sih. Cuman ya waktu itu di launching mungkin bakal jadi sebuah kehebohan yang luar biasa lah kayak gitu. Tidak sabar saya menantikan. Ya, sudah ada kisi-kisinya kapan mau dirilis? Mungkin bisa tanya ke Ernest. Ernest salah satu pengajar? Enggak. Kayak saya banyak cerita sama dia. Iya mungkin ini tata usaha kalau nggak salah. Senang juga. Hah? Tata usaha juga. Tata usaha. Karena di Malaka Project kayak kecuali Coki ya. Kenapa? Kecuali Coki ya. Concern dia, Kania itu kan maksudnya kadang kita udah makannya juga ngobrol keresahan dia juga keras di dunia pendidikan kan, melihat kita itu lebih kayak gini, namanya pendidikan ya. Semua hal itu kan basicnya pendidikan gitu. Semua bukan basicnya pendidikan. Semua orang itu kan kayak gimana kita menggunakan kepala kita. Negara ini bisa maju kayak gimana, semakin banyak orang menggunakan kepalanya dengan benar ya semakin besar chance kita untuk maju. Nah, cuman kita ngelihat kalau trajektorinya seperti ini, kalau arahnya seperti ini, kemajuan itu sesuatu yang mustahil. Hampir mustahil. Melihat bagaimana diferensiasinya, bagaimana kesenjangannya, dan bagaimana majority masyarakatnya, yang mana kita bisa lihat tuh orang percaya kalau Rian beneran dibayar misalnya. Itu kan udah absurd banget itu. Iya, istri saya percaya. Sumpah saya kaget tengah malam nih. Lagi main HP tiba-tiba dia balik dengan muka sedih. Vira nih. Katanya Pak Jokowi mau jual kita. Kok dapat berita apa nih? Pak Jokowi mau jual kita. Ini di TikTok katanya Pak Jokowi mau jual Indonesia. Tolong ya, maksudnya tolong ya. TikTok begini. Kalau bisa kok lockout dari sekarang. Kok nggak usah main TikTok itu lagi. Kalau kok nggak bisa filter informasi dengan benar. Betul. Ini yang bikin kacau kita punya keadaan sekarang ini menurutku, Fair. Karena hal-hal semacam begitu itu kan sudah sangat gampang untuk ditelaah bahwa ini tidak mungkin terjadi. Katakanlah kita memang kadang-kadang mengkritik pemerintahan. Tapi kan tujuan kita mengkritik pemerintahan ini bukan untuk mendiskreditkan, supaya pemerintahan itu mencapai kemajuan yang kita harapkan gitu. Kalau ada berita kayak begitu di TikTok juga saya kesel. Itu sudah konteksnya hanya mendiskreditkan gitu. Sesuatu yang kita tidak akan. Masa kalian bikin hoax kepada presiden segininya gitu loh. Betul. Karena gini, sebenarnya yang selalu tak bilangin ke orang-orang, kritik itu jangan dianggap sebagai bentuk perlawanan. Kritik itu adalah bentuk dukungan. Betul. Sayang. Bentuk kepedulian. Karena yang bisa dikritik adalah orang yang berpikir dan bertindak. Betul. Setuju. Jadi artinya kita sangat menghargai semua pikiran dan tindakannya dengan kritik. Itu yang sulit orang pahami gitu. Makanya aku tuh bingung. Beberapa kali kan aku punya beda pendapat nih dengan orang. Ya udah kritik dan aku nggak akan masalah orang itu kritik balik. Tapi nothing personal dan benar-benar nothing personal. Jadi beberapa orang, wah, Bang, lu kok temenan sama dia, bukannya lu ngekritik dia? Itu beda case, Bos. Iya. Misalnya kayak dulu tuh yang sempat rame banget dengan Chef Arnold tuh. Aku nggak ada problem apa-apa dengan Chef Arnold dan sudahnya pun ngobrol dia jelasin ya udah. Itu terjadi sama saya, bukannya apa-apa ya, bukannya nggak move on atau apa, bukan. Iya. Cuma maksudku kayak ketika saya mengkritik keputusannya KONI dalam penunjukan ikon PON di Papua, yang mana saya pikir harusnya representasi Papua yang ditaruh di situ. Iya. Kemudian dibawa sedemikian rupa seakan-akan saya nggak suka gitu siapa yang ditunjuk. Sampai kita di blacklist ya? Sampai di blacklist tuh. Maksudnya kayak kenapa jadi begitu gitu? Padahal kan kita pengen sesuatu yang kayaknya idealnya begini deh. Dan maksudnya redaksi yang kita pilih itu sudah kita dihitung ya. Dan dihitung banget kayak jangan sampai ini isunya bisa digiring ke tempat yang berbeda gitu, karena kan ini teman dengan teman. Maksudnya kalau kau yang ditunjuk pun saya akan kritik gitu. Dia misalnya PON di Buton, dia yang ditunjuk jadi saya akan kritik gitu, meskipun teman gitu, tapi bukan untuk mendiskreditkan dia, tetapi untuk menempatkan sesuatu pada porsi yang ideal. Ditambah kita kesal ya dapat keuntungan dari semua itu Abdur. Iya. Oh Abdur lagi yang main. Dia yang dapat. Kita semua tidak dapat di mana. Abdur tampil di belakang komika asli Papua. Wah, Abdur Arsad padahal dari NTT.
Nah, yang itu- dapat keuntungan dia, makanya kita kesel. Dan menurutku sih itu memang itu sebenarnya sesuatu yang harusnya critical thinking ini sesuatu yang harusnya didapat di pendidikan Iya. dasar dan menengah nggak sih? Ya jelas karena gini. Wakil Menteri Kementerian Perguruan Tinggi sekarang yang baru itu Ya, si Prof. Ibu Stella itu, Prof Stella itu ngomong sebenarnya kan pendidikan SD sama SMA itu membekali pengetahuan, kuliah itu kognitif gitu. Iya, iya. Dan aku sepakat dengan itu gitu loh. Nah seharusnya critical thinking itu dibangun dengan cara tahap bertahap ini. Sebenarnya yang pemegang keputusan atau regulator yang sebelumnya aku juga udah yakin niatnya baik gitu. Nggak ada salah gitu, niatnya baik. Nggak jejak aja menurutku. Nah, iya, cuman Salah mungkin strategi. kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu dan mungkin juga bisa jadi kita yang kritik yang salah kan. Ternyata 10 tahun lagi orang yang nggak Ini- bisa baca SMA nih Iya, menjadi sesuatu. menjadi luar biasa sekali karena kurikulum merdeka mereka bisa. Ya memang bukan hobinya dia membaca, tapi mungkin Iya, menulis. Iya. Kita Jadi kan nggak penulis pernah tahu. andal 10 tahun lagi, walaupun tetap nggak bisa baca. Gitu. mereka- Tapi dia bisa jadi penulis. Bisa Atau mereka jadi. karena kesulitan membaca dan tidak bisa membaca dalam kurun waktu yang sangat Iya. lama, jangan sampai mereka malah menemukan aksara-aksara baru. Itu jadi Jenius banget loh. iya karena kita nggak bisa kita nggak buat bisa sendiri. nih. Susah banget ini alfabet Iya. ini goblok kita bikin yang baru. Yang kita bisa baca gitu ya. Kita nggak bisa belajar fisika, kita iya. pahami metafisika. Iya. Gitu. Iya, kita nggak tahu gitu. Akhirnya santet itu benar-benar ada dari mereka ini kan. Dijelaskan secara metafisika. Iya, mereka menembus fisika. Betul. Jadi ketika mereka bisa santet, bayangkan. Kita tahu apa yang ada di black hole. Iya, gitu. energi terbarukan. Orang tidak harus lagi mengeksploitasi, tidak harus Betul, lagi betul. pengembangan nuklir. Nggak Betul. suka Netanyahu, wah, kasih orang terbaik kita. Kirim. Kita Apa itu FGD, nuklir? iya Apa itu? ngapain nuklir? Ngapain Kemenhan beli tank? Kita kembangin aja orang-orang. Bang Ari nanti koordinator gitu. Ketua. Badan asesmennya ada. Gitu. Oke, Oh, iya. di Bang Ari. Betul. Tembus mertua tidak. Wah gitu. salah. Saya bikin bih. Apa itu? Yang sekarang kan bin. Ada pajangan ilmu hitam. Ada ilmu hitam. Bi ya. Ayo Tapi, kita tapi dengan keadaan sekarang, Anda optimis tidak sih? Untuk ya 10 kita bicara ke depan lah 10 tahun. Optimis itu kata yang berat ya sebenarnya. Lebih baik kita terlalu pesimis daripada kita terlalu optimis kan. Apalagi ngomong soal hajat hidup orang banyak. Iya. Kalau harus memilih dua itu ya. Jadi kayak optimis itu bukan ada di kepalaku atau di bukuku untuk apapun, bahkan untuk kehidupanku sendiri. Mending optimis kita terus-terus berubah dan Iya mending pesimis tapi kita aware daripada Iya. kita optimis kita lost gitu lah. ya kita optimis ternyata tidak sesuai dengan Iya, hasilnya. tapi kalau kita pesimis kan kita tahu perbaikan apa yang kita lakuin. Iya. gitu. Tapi Bukan- PR-nya berat ya sih. Wah, kita bicara konteks target lah. Targetnya kan adalah generasi ini menjadi generasi terbaik Nah ini kan bisa di jadi, dunia di tahun 2045. bisa jadi circle of evil ya. Pakai kebijakan yang bagus menghasilkan masyarakat yang bagus. Masyarakat yang bagus menghasilkan pakai kebijakan yang bagus. Betul. Iya. Nah, ketika pakai kebijakan yang buruk Bagus. menghasilkan masyarakat yang lebih tidak bagus. Iya, gitu. iya. Nah, masyarakat yang tidak bagus ini akhirnya memimpin dan memproduksi kebijakan nggak bagus lagi. Artinya kayak ayam dan telur. Iya. Makanya harus dibenahi dulu satu yang emang bisa kita force gitu. Either kebijakannya atau kita kasih alternatif ke masyarakat. Makanya aku Makanya bertahap itu. Iya, bertahap kayak gitu. Makanya aku suka banget dengan iklim digital yang borderless ini. Kalau dulu kan semuanya diatur by TV nih. Iya. Termasuk bentuk hantu juga diatur by TV. Makanya hantu di Rumania sama Indonesia beda kan? Bentuknya. Di Kazakhstan beda gitu. Tapi kita tidak percaya hantu, walaupun zaman Iya. TV kita tidak percaya hantu di barat. Oh iya, Kita Tapi punya kuntilanaknya hantu. mirip-mirip sih. nggak ada bang. Kita hantu Mana ada beda-beda. kuntilanak di California bang? Kita hantu beda-beda. Mana ada GGCD di Iya. California? Mana nggak ada itu vampir di sini? Pocong, iya. Nggak ada. Iya, Dracula beda juga. Iya, apa punya pemerintahan mereka di situ kan enggak juga. Iya sih. Jadi kan karena kan lobus frontal kita, otak kita itu kan menciptakan ilusi dari ketakutan yang kita pahami. Iya. Gitu. Nah, kadang manusia itu dalam teori psikologinya kita itu seringkali kenapa orang terlalu terikat sama mistis adalah ketika ada ketidakpastian yang terjadi dalam hidup kita nih, ketakutan yang tidak ada alasan, kita akan Kita akan mencari. alasan Iya. paling cepat yang bisa kita raih Iya. gitu. Nah inilah yang dikapitalisasi sama dukun-dukun palsu ini kan. Iya. Maka Betul. berkali-kali aku nguji orang-orang indigo ini kan, wah padahal lagi nggak kenapa-napa, gue tuh kok ngerasa kayak gini ya. Nah, kemarin itu juga ada dukun emang yang udah approaching gitu kan. Jadi ada orang, gue kenal orang sakti banget nih bang,
dia bisa deh kayaknya, tapi tunggu 2 jam ya, dia analisis dulu ya. Dukun aja R&D gitu. Riset and development. Pakai riset. Iya, pakai riset, orang profiling dulu dia. Tunggu 2 jam bang, katanya 22 plus 22, nanti dia kabarin bisa atau enggak. Ada 22 ada kayak gitunya, presisi. Ternyata Nggak bisa, ini orang hebat, garis keturunannya ini. Wanda Orang garis bisa. keturunan siapa bang? Kagak ada bang. Siapa tahu Tapi betul. kok tidak sadar mungkin. Apa keturunan ke-9 ke-10 mungkin? Ya nggak tahu sih. Ke-17. Bisa jadi sih, Bisa tapi jadi. ya dibilang ilmu agama, ilmu ininya lebih kalau kita yang jahilin, Iya. kita yang menderita. Kalau saya sih selama kita tidak punya tujuan buruk kepada orang lain. Ya, Insya hati Allah- bersih ya. Insya Allah yang jaga kita. Karena semua hal di dunia ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Iya. taala. Hanya Jadi itu. kita ikhlas pasrah Dan kepada Allah. dan Tawakal. Yang kita penting juga jangan menyakiti perasaan orang. kita juga harus ingat kalau kehidupan kita di dunia ini memang akan ada situasi-situasi yang mana kita nggak akan menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan. Betul, karena jawaban terakhir Kan, ketika dan- kita sudah mati. Dan itu dijanjikan kan? Iya. Akan kami jawab ketika- Semua iya. pertanyaan dengan Jadi tuntas. ya, Itu kayak ada orang kesurupan, kita di mana ya? Di Banda ya? Ada di mana? Wih, kesurupan terus pegang dia. Pakai bahasa entah bahasa apa. Wih, dia coba, saya tidak bisa bahasa itu. Terus tiba-tiba, oh iya abang bagi rokok. Lah, tadi kenapa kau pakai bahasa lain? Kalau kau cuma bisa berbahasa Indonesia. aku juga bingung tuh. Ada juga yang cerita itu lucu banget loh, Man. Ada tetanggaku kesurupan, katanya kesurupan arwah bapakku. Kutanya nama nenek siapa? Ah, langsung sembuh dia. Belum sampai. belum sampai. Agak susah nih, agak susah nih. Jadi Langsung kayak sembuh. apa kalau kita apa? Uji coba. ya? KYC ada KYC. Iya, kita ini dua kode pengamanan ya. Kalau tidak dia ini Iya. bisa 50-50 nggak nih? Atau phone a friend dulu? Iya bang, langsung yang kesurupan bingung mukanya kata dia. Ditanya nama neneknya, nggak tahu dia itu hilang kata dia. Nah. Tapi emang gitu, jadi hal-hal kayak gitu. Ada ya kayak itu. Iya. Wih, jadi singa nih. Ya tendang aja tuh. Jadi singa. Enggak. Ditinggal. Om Ucus coba datang. Kita lagi syuting. Nah. Om Ucus coba datang. Udah, kita mau acting beneran nih. Ini kasihan orang lama kerja. Udah pindah sana. Kalau mau jadi singa di sebelah sana. Langsung sembuh. Pas Pas balik lagi udah balik. Pas balik kan kita lewat jalur Iya. laut tuh. Iya. Pokoknya syuting di pulau kosong. Iya. Kita ininya di pulau di kota. Kita tinggalnya di kota. Jadi tiap hari pagi berangkat, pulang malam laut tuh. Di laut terus si almarhum Babi Cabita nanya, "Om, kok bisa tahu itu acting? Kau belajar nggak sejarah hewan-hewan? Mana ada di timur ada singa? Mana ada harimau di timur? Itu cuma ada endemik pulau wilayah barat. Sumatera. Mana kalau dia ikan tadi saya bertanya. Iya juga ya, logis juga. Kurang menarik, kurang mengancam. Iya. Bos. Ikan pari kayak gini. Bahkan ketika dia jadi Iya. ikan yang paling mengerikan hiu. Hiu. Tetap dia Iya. apa? Kan ikan kalau di darat kan hilang oksigen kan, mengapak gitu. Kalau mau jadi burung cendrawasih nggak bisa Iya, juga, nggak bisa iya. terbang masalahnya. Makanya, iya. Kayaknya kerasukan di Pilih Indonesia singa. Timur. Iya, kayaknya Harimau. kerasukan di Indonesia Timur memang kayaknya tidak ada hewan yang cukup Representatif representatif untuk Itu lucu membuat banget. kengerian gitu. Iya. Apa hewan kita di sana? Harimau. Wush. Komodo. Komodo. Apa? Ekor kan harus segini. Nggak bisa. Ekor. Nggak bisa ya. Iya, Nggak burung bisa ekor maleo kan juga. Burung maleo. Burung maleo. Bertelur pingsan. Apa? Iya, kasuari. Kasuari. Terlalu Wah, aneh. kasuari. Memang udah paling bagus Iya. itu pasukan harimau. Maka harimau ternyata dia tidak belajar sejarah. Iya. Itulah. Dia tidak belajar garis Wallace Weber. Kalau itu bukan hewan Tapi endemik timur. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Dengan semua analisa yang kau pahami selama ini ya, dengan semua hal-hal yang kau temukan dalam perjalanan hidupmu ya, ilmu yang kau dapatkan gitu, yang mungkin akan kau bagikan lewat Malaka Project ke depannya gitu ya. Ku percaya dengan naga tidak? Ini pertanyaan bagus. Kita berdebat. Serius. Pras Kau boleh bilang tidak percaya yang mistis ya. Kau boleh percaya, kau boleh bilang saya tidak percaya yang mistis. mistis, tapi ini naga. Naga yang peninggalan jejaknya ada banyak tersebar di seluruh Pras tanah percaya, Ari Kriting percaya, saya Abdur tidak percaya. Anda nih sekarang, naga air. bagaimana? Bro, sorry nih. Kita Anda- tidak pernah melihat Ken Dedes dan Ken Arok, tapi kita mengenali dari arcanya ya dong. Iya kan? Hal-hal yang kita tidak pernah temui itu kan
Kita pelajari dari arcanya. Bukan, naga sekarang buton. Naga naga buton. ada di mana-mana gitu. Ya, di buton ada ya? Di buton Nah, ada. Anda lihat, naga buton ada. Naga buton. Kok Ini. percaya nah? Naga, dia punya kepala di pinggir laut, dia punya ekor di gunung. Tuh, naga buton. Naga buton. Ini kepalanya di situ, ekornya di sini, beda tuh. Di- Badannya di di gunung. mana, Bang? Bawah tanah. Kok percaya naga tidak sekarang? Apa analisamu mengenai naga? Saya Naga. pengen dengar. Saya tidak seilmiah percaya, mungkin. dia percaya. Seilmiah mungkin. Kita butuh wasit. Butuh wasit ya. Nah, ya. Ini Pertama naga yang harus kita yakini dan kita percaya, yang kita harus pahami, naga itu kan hewan mitologi. Oke. Mendiskreditkan. Dibuka dengan sesuatu yang mendiskreditkan. Langsung judgmental nih. Sumpah kita bahas kurikulum mereka terakhir bahas naga anjing. Pertanyaan closing lagi. Tapi sadar nggak, naga western sama naga Cina kan beda? Ah, Anatominya. Beda. Yang Tapi mana yang cukup beneran mirip. naga menurut orang percaya naga nih? Kepercayaan naga? Iya, iya. Itu sama dengan ras Melanesia, ras Mongolia, sama ras Itu Kaukasia. cuma berbeda Cuma ras. beda ras aja. Tapi mereka masih naga. Masih naga. Oh berarti naga yang panjang Iya. dan naganya Iya. Game of Thrones tuh satu keluarga, Satu satu ordo. ras, satu. tapi satu iya, besar satu begitu. Apa? Maksudnya satu panjang begitu bisa satu family kayak begitu. Bisa. Kanguru Papua kecil, kanguru Australia besar. Tidak terlalu tapi tidak kayak Ini kan beda. Kalau itu Western kalau dan naga ini. western kan masih 4 kaki. Naga yang ini tergantung yang gambar Iya. berapa. Tidak, itu tergantung yang gambar. Aduh, mendiskreditkan. Begini, apa logikanya? Ini pada zaman itu tidak pernah ada persilangan informasi ya. Tapi kenapa kebudayaan-kebudayaan yang berbeda ini tumbuh dengan satu cerita yang sama? Apa itu? Naga. Semua negara-negara di dunia punya cerita secara naga. ilmiah bagaimana? Semua negara-negara di dunia, Indonesia punya cerita naga Punya juga. cerita naga. Ken Dedes itu. Ini Naga Bonar, bukan Naga Bonar. bukan. Naga Bonar jadi 2 tuh film. Punya. Ini Kita punya cerita naga, Cina punya cerita naga, Jepang punya cerita naga, Viking punya cerita naga, perahunya bahkan perahu naga kan. Inggris punya cerita naga. Dengan Semua. bentuk naga yang berbeda-beda. Dengan bentuk Tapi kenapa ada Afrika satu saya naga? kurang tahu. Afrika Mungkin ada anggap naganya aja juga. punya. Anggap aja punya. Anggap Sphinx sih, mereka Sphinx ya. Itu Mesir, Pak. Mesir. Iya, Afrika kan? Iya, Afrika. Cuma kan itu apa ya? Utara Timur Tengah lah ya. Timur Tengah lah ya. Ya saya tidak tahu. Nagasaki. Nagasaki itu. Hiroshima. Nagasaki. Jadi gimana penjelasannya? Saya sudah menyerah karena orang ini bisa. keras kepala. Ditambah netizen juga mendukung dia. Oh iya. Ini Bang Adi kasih tahu ada naga di sini juga gitu. Kita keserang. Saya sama Abdur keserang. Pras Dia Teguh sama juga. Pras percaya. Pras percaya. Pras kan mana yang banyak aja. Iya, masalahnya kayak gitu. Sudah, jelaskan dulu. Jangan meremehkan Pras. Jelaskan dulu. Kenapa di kebudayaan-kebudayaan yang tidak saling Coba buka itu. berhubungan ini kemudian punya cerita yang sama soal profiling naga. Nah itu ada tuh. Apa tuh? Hadis juga ada. Akan mengutus kepada orang kafir 99 ekor naga. Sabar ini doif apa sahih? Saya tidak tahu. Ada maksudnya ada. Ya tadi bisa begitu kalau ada tapi daif. Lah saya kan bukan ahli hadis. Iya makanya sudah, jangan sudah. ada patenkan itu ada. Saya tidak tahu. Maksudnya ada tulisan-tulisan kayak begitu. Ada. Tapi terlepas kita tidak tahu konteks agama, saya bukan ahli agama juga, saya tidak tahu. Itu. Tapi secara nalar aja, kita nalar aja. Oh, nalar. Ini Mungkin, berarti ya. mungkin dong. ular purba. Berarti- bisa jadi nggak? Kalau Nalar. ilmiahnya. Kenapa kebudayaan yang berbeda-beda ini punya satu cerita tentang naga? Berarti nalar, kita udah sepakat nih, skupnya nalar. Nalar. Nih. Nalar, bukan faith ya, bukan iman ya. Bukan. Kalau iman mau kayak gimana pun diskusinya susah. Bukan. Berarti nalar ada atau tidak? Ada tuh. Ini makanya saya tanya kau ini. Iya. Tapi bahkan di Ada level atau tidak? iman pun tadi ada penjelasannya. Ya, Hewan karena seperti ular. Maksudnya adalah siapa tahu hewan purba kalau kita Iya. nalarkan oke ini. Kalau Anda bayangkannya sesuai dengan konteks kepala Anda seperti patung tadi yang badannya ada di bawah tanah, ekornya muncul di kantor wali kota. Ya bagaimana? Jangan dicocok. Naga senlong gitu ya. Iya, ini saya sudah pernah bertengkar dengan dia di banyak sekali kesempatan. Saya mau tanya kau, Malaka Project sebagai menjadi Malaka wasit. Project, apakah akan ada Malaka Project, Fit naga. Dragon, Dragon. real or fake? Dia ini karena fans Dragon Ball, jadi percaya Dragon itu ada. Jadi gini sebenarnya kalau logika. kita Nalar. ikutin diskusi yang tadi itu udah terjawab kenapa hantu di tempat-tempat berbeda. Kalau pertanyaan Bang Ari kenapa di semua negara Punya cerita yang sama. Iya, semua negara juga punya cerita hantu yang sama.
Tapi kan bentuknya beda-beda. Tapi apakah itu bisa jadi satu kebenaran atau enggak? Sesuatu itu dinyatakan benar atau tidak ketika dia terbukti. Baru kita bisa nyatakan benar atau tidak. Ada, baru benar atau tidak. Bukan karena dia nggak ada, berarti itu benar. Misal mungkin di tahun sekian-sekian, orang bilang dulu ada hewan besar sekali, panjang gitu. Alah itu ada sebagian juga bilang, nggak mungkin. Sekarang kita cirikan. Ternyata tiba-tiba dapat fosilnya, oh ini disebut sekarang kita dinosaurus. Oh, mungkin ya, mungkin. Mungkin naga juga akan ada pembuktiannya kalau fosilnya tuh ternyata ada. Ini hewan yang berbeda dengan hewan-hewan sekarang nih. Kau tahu tidak ada hewan yang mukanya serigala, badannya harimau? Ini saya... Dia Anda ini kebanyakan sebar SMS kirim ke 10 orang nih. Dia baru namanya itu pulau yang di Afrika itu yang terakhir kali ditemukan yang Madagaskar ya? Madagaskar. Coba kau cari itu, harimau Madagaskar. Harimau Madagaskar. Yang baru ada kemarin, aku nggak tahu itu benar atau nggak, muncul di feed IG ku, itu hasil cloningan sapi dan babi. Bukan, ini dia punah. Tasmanian Tiger. Tapi itu bukan badan. Artinya kan ada, kita tidak lihat sekarang. Itu cuma kulit belang, Bang. Anda bisa tuduh itu badan harimau bagaimana? Dan Tasmania Tiger itu terbukti secara saintifik emang ada. Itu, dia pemuka serigala. Nggak bisa Tasmania Tiger kita jadikan alasan naga ada. Itu Anda tidak bisa dua binatang Anda potong kepalanya sama badannya dipisahkan berdasarkan kepala. Ini ada satu binatang yang memang bentuknya kayak begini. Bukan, saya maksudkan. Ini kan sekarang kita tidak bisa lihat di mana. Sudah punah tapi kan fosilnya bisa ada. Jadi naga itu punah. Pernah berjaya pada masanya, lalu punah. Iya. Nenek moyang kita menyaksikan tapi ketika terjadi migrasi pertama. Betul, tapi bentuk nyatanya kalau sampai di titik itu mungkin saya sepakat ya, kayak tadi saya bilang ada sebuah hewan purba karena dijelaskan berulang-ulang bahkan sampai di dalam konteks agama juga ada. Tapi kan penjelasannya adalah ular yang berbentuk besar. Iya kan? Tadi kita baca ya. Ular berbentuk besar. Anda membayangkan dia pakai sayap, Anda membayangkan dia pakai ini. Ya itu udah perbedaan masing-masing. Atau bukti nyata dia satu bentuk itu kita belum ada. Jadi kok tidak percaya naga, Pak? Percaya apa tidak? Ada naga? Karena belum ada buktinya, saya tidak percaya. Kurang ilmiah Anda. Ilmiah justru buktinya dulu. Empirisnya dulu nih. Nenek moyang kita ya dari Anda jangan kayak guru. Nenek moyang kita dari salah satu titik di Gurun Sahara sana itu bermigrasi kemana-mana ya kan. Dalam perjalanannya kita 30.000 tahun yang lalu itu mereka bertemu dengan naga nenek moyang kita. Kemudian dia menceritakan. Sabar, referensi apa nih? Jangan kita kayak debat orang nggak bawa referensi. Nenek moyang Bang Ari menceritakan sampai ke Bang Ari. Sampai. Nah, beda nenek moyang kita berarti. Nenek moyang kumbu ada cerita naga nggak? Nggak ada. Kerbau ya di sana ya. Sorry. Payakumbuh. Cerita naga nggak ada. Cek deh. Dia masih ngotot. Naga Padang. Naga di Minangkabau. Naga Minangkabau. Awas saya sampai ada. Astagfirullahaladzim. Naga. Karena ini yang bikin saya penasaran. Kenapa semua peradaban punya? Itu mungkin kita bisa pelajari dan bahkan di Indian. Iya, tapi referensinya jangan kepala Anda dong. Referensi yang valid. Kalau referensi kepala Anda Tuh ada ternyata legenda pertarungan naga dan ninla. Ada, semua kebudayaan. Sumatera Barat. Mulai dari yang kuno sampai yang sekarang itu selalu membicarakan naga. Itu membuat saya penasaran. Ada nggak sih? Itu bisa jadi satu premis masalah ya. Kenapa tidak ada persebaran informasi? Ketahu ini ada bro. Bukan maksudnya ini, tapi diteliti. Saya tidak mau patokan naganya kayak kepala Anda. saya kalau misalnya disamakan dengan hantu saya tidak terima sih. Kalau naga disamakan dengan mistisnya hantu. Tapi naga itu hewan mitologi. Orang menyebut hewan dengan persepsinya masing-masing. Hewan yang grande, gede, semuanya nyebut naga. Iya, gitu. Tapi ada misalnya kayak hewan. Tapi tahu nggak? Kalau dalam bahasa Inggris, dragon dan naga itu dua hal yang berbeda loh. Naga itu bahkan cenderung mitologi yang ada di laut. Nyebutnya naga siren. Kalau kalian lihat naga dalam English, naga in English, itu bentuknya bukan naga yang ngeluarin api. Tapi kayak pegang trisula, orang yang hidup di laut disebut tuh naga. Bentar, Anda punya bisa keluarin api tidak? Apa? Yang Anda punyanya bisa keluarin api tidak? Tergantung dia mau memasak atau tidak. Bisa bukan saya punya urusan. Iya, yang Anda percayakan ini, yang Anda percaya naga itu bisa keluarin api tidak? Saya tidak tahu. Yang Anda percaya naga itu berbentuk kayak apa? Di One Piece ya. Iya. Masih One Piece. Tidak, ini kalau saya lihat begini kalian udah mulai bercanda nih. Udah mulai meremehkan. Anda kasih tahu dulu patokan Anda dari sekian banyak naga yang tersebar dengan cerita-cerita. Anda ada pakai patokan yang mana? Naga yang mana nih yang Anda percaya? Kalau itu menurut ular besar
yang melata di darat, terus kemudian dia mungkin ya Iya, naga-naga ini. Iya, naga ini memang banyak dia punya tempat. Ada yang di gunung. Ada yang di sungai. Ada yang di sungai. Kalau kamu lihat ular itu. Tapi enggak naga. aku Kamu malah saya sebut ular. Sebentar Bang Maman. Aku malah tertarik kenapa Bang Ali sangat meyakini naga itu ada. Karena dia ada di semua kebudayaan. Disebut. Terlalu seragam untuk tidak pernah ada gitu. Ya kan Sampai yang kebudayaan yang menurut kayak, wah kenapa lu punya cerita naga gitu, sementara mungkin banyak hal lain yang lebih penting untuk diurusi. Saya tuh merasa Itu pasti premis ada. masalahnya. Itu Ya. yang saya bilang. Ini yang bisa kita berdebat secara ilmiah, mungkin cari referensi dan lain sebagainya. Jangan pakai isi kepala Anda, saya tidak terima. Kan saya itu tidak mengisi kepala saya dengan hayalan. berarti kan Sekarang saya tanya, di Cina ada nggak? ya ada. Di Jepang ada nggak? Ada. Di Eropa ada nggak? Ada. Iya, Cerita di naga. Arab ada nggak? Ya, Ada. berarti- Di India ada. Berarti sama dong dengan yang aku bilang tadi. Ya semua negara juga percaya hantu. Ada hantu. Kalau hantu tidak ada, naga ada nih. Oke teman-teman, terima kasih banyak Pak Ferry. Saya pusing, terima kasih banyak. Sudah datang, sukses buat Malaka Project ya. Oke. Nah, Tunggu, semoga- saya tunggu sangat, saya penasaran Ya, sekali. kita tunggu, dan terobosannya. ini masih lagi jalan ke kampus-kampus ya? Iya, lagi OTW kampus-kampus lah. OTW kampus-kampus ya? Iya. Kurasi ilmiah terus nih Bapak ini. Bagus Bentar lagi dong. dia jadi moderator debat ini. Debat pilkada. Pokoknya saya doakan mudah-mudahan semua Amin. usaha kalian Sukses, ya, untuk ya. mencerdaskan kehidupan Iya. bangsa ini. Kalau Amin. ada Bisa sesuatu mendapatkan- apapun yang bisa kita bantu untuk Ya. berkolaborasi dalam amanat Undang-Undang Dasar, karena kita patuh terhadap Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, Ya. kita juga tidak maulah tidak bisa menutup terlibat, pintu tidak menutup untuk kemungkinan Iya. untuk ini. Ya. kita kolaborasi Ya, lah. Ya, betul ya. betul. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Gokil. Kax Production. Host banget lu bro. Iya. Iya, host banget. Dan kita akan berjumpa lagi Iya, di episode. di episode selanjutnya. Stay tune. Iya, terus lanjut. Kita sih bisa bantu kamu semua hal kecuali bahasa Inggris. Bahasa Inggris orang lain aja. Kita boleh bertaruh sama disiplin ilmu yang lain. Ya. Bahasa Inggris kami itu pendekatannya itu Afrika TV. In the beginning, the beginning. Bisa tapi kalau Iya, gitu. iya. Oke, saksikan lagi. Mari kemari, mari ke Mama Tari.